Ya, selamat datang buat teman-teman ya. Untuk testing sekalian untuk mic, bisa minta tolong buat teman-teman ini. Kalau kedengaran suara saya, icon tepuk tangan ya, di komen. Icon tepuk tangan. Biar rame. Komen di mana, Pak? Di komen, di chatting chat itu, di room chat itu. Oke. Mas Rohmat. Ya. Mas Rohmat, ini Pak Budinya udah on untuk kameranya, monggo nanti bisa di ini ya. Pak Budi nanti di moderatorin sama Mas Rohmat ya, Pak. Siap. Ya. Ya. Halo Pak Budi. Halo. Ini manggilnya apa Pak? Bapak, Om, Mas, atau gimana Pak? Atau kakek gitu? Pak B gitu. Bebas, Pak Budi juga boleh. Pak Budi ya, oke. Selamat kenal ya Pak ya. Ya. biar akrab itu Pak. Jadi kan enak manggilnya gitu sih. Saya bebas. Udah bebas ya. Iya. Ya. Nah, ini di mana di Jogja? Jogja Pak. Iya, ini Jogja. Kita antar kota Pak. Halo Mas Andi Triadi dengar? Oke, manggilnya apa Mas? Mas? Mas aja. Oh Mas aja. Nggak ikut-ikutan Pak juga? Orang Sunda loh. Bukan sebenarnya. Bukan. Oh iya, orang Pamulang ya. Oh iya, buat Pak Budi sama Mas Nandi nanti konsepnya kita buka webinar kali ini. Terus nanti sesi pertama yaitu adalah Pak Budi. Setelah itu nanti sesi kedua Mas Andi. Nanti tanya jawabnya di sesi terakhir. Jadi nanti saya untuk presentasi. Gimana? Presentasinya berapa menit saya? Kurang lebih 45 menit Pak. Tapi kalau masih kuat nanti dilanjut juga nggak apa-apa. Sampai besok pagi boleh. Ya, nanti kan tinggal play video aja di sini, tinggal buka puasa. Mau sekalian nanti sampai buka puasa ngabuburit di sini juga boleh Pak. Kan saya tinggal kasih ini aja di sini tuh kan tinggal tulisan ya, ting ting. Gitu. Ya, nanti kurang lebih 45 menit Pak. Iya, kurang lebih. Ada. Mudah-mudahan. Ya, selamat datang buat teman-teman. Selamat datang di acara webinar kali ini. Untuk tes suaranya apakah teman-teman dengar atau enggak, silakan ini ya masuk ke chat terus kirim icon tepuk tangan. Halo. Tepuk tangan. Atau bisa di copy aja itu nggak apa-apa. Yang di chat itu di ikonnya di copy aja nggak apa-apa biar rame. Jadi kan teman-teman dengar suara kita. Kopinya pakai gula nggak? Oh iya, nggak boleh Mas puasa. Nggak boleh puasa. Ya, buat teman-teman yang udah datang, nanti ini kita akan mulai acara jam 2 ya, kita tunggu 5 menit lagi. Nanti jam 2 kita akan mulai acaranya. Boleh yang teman-teman yang lain ngajak teman-teman yang lain juga boleh biar semakin ramai. Nanti jangan lupa kalau semuanya ada pertanyaan disimpan dulu atau nanti di chat, ditulis di chat boleh, nanti pas waktu sesi tanya jawab nanti saya bacakan. Siap. Ya, kembali selamat datang buat teman-teman yang sudah datang di acara webinar dari Keywords kali ini ya. Dan di
minta tolong teman-teman biar tes dengar atau enggak itu silakan di room di chat itu silakan copy icon tepuk tangan itu. Kalau teman-teman ngirim icon tepuk tangan berarti udah kedengeran. Nah, selamat datang teman-teman. Wah. Ya, selamat datang buat teman-teman yang di acara webinar kali ini. Kita akan mulai jam 2 ya. Kurang lebih 3 menit lagi kita akan mulai acaranya. Boleh kalau yang nggak puasa nyediain kopi, camilan, atau makanan. Kalau semuanya nggak puasa. Tapi jangan dilihatin. Bentar. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Di acara webinar kali ini kita akan mulai jam 2 ya. Kita jam 2 mulai untuk acara webinar. Oke Mbak Santi, jam 2 bisa kita mulai? Boleh dimulai aja Mas. Oke, siap. Berhubung sudah jam 2, kita mulai acara webinar kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri atau mengikuti acara webinar kali ini. Kali ini kita akan berbicara tentang security rights dan control awareness atau tentang keamanan website. Pada kali ini kita akan
materi kali ini akan disampaikan oleh yang pertama adalah Bapak Budi Raharjo dari Ketua ID CERT. Benar ya Pak ya? Nih, bacanya benar Pak, ID CERT gitu Pak? Betul, betul. Oh benar, oke. Yang kedua yaitu dari Mas Andi Triadi, Product Manager dari Keywords. Halo Mas. Halo. Oke, siap. Ya, buat teman-teman yang baru datang, silakan di chat itu ya. Dan nanti teman-teman jangan lupa untuk lepas tepuk tangan, biar memberitahu bahwa teman-teman juga suaranya kedengeran gitu. Terus kali ini, webinar kali ini, sesi pertama nanti adalah Pak Budi. Nah, nanti dari teman-teman ditampung dulu pertanyaannya, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena materinya akan keren banget. Tadi ditulis dulu pertanyaan, tapi disimpan. Atau bisa ditulis di chat. Nanti saya bacain di akhir acara, di sesi terakhir. Karena nanti sesudah Pak Budi, kita langsung dilanjut dengan materi dari Mas Andi. Setelah itu nanti adalah sesi tanya-jawab dari teman-teman. Buat teman-teman yang punya website atau mau tanyakan tentang security tentang websitenya, silakan bisa ditulis di chat atau nanti bisa langsung pakai mic, nah, itu. Tapi kalau semuanya malu di chat boleh, nanti saya bacain gitu. Oke, langsung kita masuk ke acara pertama, yaitu adalah pemateri dari Bapak Budi. Halo Pak. Siap. Ya, sehat ya Pak Nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke materi saya bacakan dulu. Sebenarnya ini background-nya dari itu, kalau saya bacanya itu menakutkan. Wis. Menakutkan banget ya. Ini sudah melalang buana berapa tahun Pak di tentang security website kayak gini Pak? Security mungkin udah 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun. Pak sama umur saya juga malah tuaan. Belajar itu Pak. 20 tahun. Oke, sebelumnya saya bacain dulu tentang bab Insinyur Bapak Budi Raharjo MSc PhD, yaitu yang pendidikan formal pada tahun 81 sampai 86 di ITB Pak nggih? Iya. Ya, terus yang dilanjut dengan University of Manitoba di Kanada dan dilanjut PhD-nya di University of Manitoba Kanada juga. Wah, keren juga. Untuk saat ini working experience-nya banyak banget, banyak banget ini. Ya. Yang paling keren mungkin co-founder di PT Riset Kecerdasan Buatan. Mungkin AI gitu ya Pak ya? Ini Pak. Iya. Oh, tentang AI ya Pak. Tentang AI, terus ada mentor di sana sini, narasumber di sana sini. Wah, ini sudah melarang buana. Jadi buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan tentang security website, wajib tanyakan ini ya kepada Pak Budi ini, karena pengalaman sudah banyak, otomatis sudah pernah menangani beberapa kasus-kasus. Nah, kita contek aja, biar daripada kita pusing cari jalan keluar sana sini, kita contek yang dilakukan Pak Budi, karena enak. Bismillah. Oke, Pak Budi, waktu dan tempat saya persilahkan Pak, monggo. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini saya langsung masuk ke materi presentasi ya. Saya siapkan materi presentasi. Nah, ini dia. Nah, bentar ya. Saya dari ini, saya masukkan dulu. Nah, ini ceritanya macam-macam. Nah, ini latar belakang dulu ya. Latar belakang dulu panjang tadi kalau dibacakan 23 halaman gitu. Jadi saya sekarang masih sebagai dosen di ITB, mengajar macam-macam, terutama mengajar security, elektronik dan lain sebagainya. Di belakang layar tuh kelihatan itu ada angka-angka yang bikin pusing, itu kayaknya saya lupa itu elliptic curve kalau nggak salah. Dulu saya memanage domain.id, jadi kalau ada ACID, ORID, COID dan seterusnya, mulai dari tahun 97 sampai kalau ininya sih 2005 ya, tapi sesungguhnya secara legal mungkin tahun 2012 atau tahun 2013, lupa lah gitu ya.
Jadi saya dulu mengelola domain.id. Kemudian tahun 99 saya mendirikan yang namanya IDCert. Nanti saya cerita sedikit gitu ya, kenapa IDCert dan seterusnya. Kemudian, saya dikenal sebagai serial technopreneur gitu. Artinya saya entrepreneur yang berorientasi kepada teknologi. Serial itu berseri, gitu. berseri kegagalannya maksudnya. Tahun 2000 saya membuat 10 perusahaan IT, mati 7. Nah itu dia contoh berserinya ya. Jadi saya contoh mendirikan perusahaan yang gagal. Nah, sekarang pekerjaan saya sebetulnya utamanya adalah di perusahaan yang sebelah kiri bawah itu namanya Indosys, bergerak di network and application security. Kerjaan kami mengevaluasi keamanan berbagai sistem, terutama transaction ya, bank, bursa efek dan seterusnya gitu. Nah, yang terakhir adalah membuat perusahaan AI, artificial intelligence yang namanya riset kecerdasan buatan. Jadi banyak lah ya ceritanya. Nah, cuma siang ini saya akan cerita tentang security. Nah, IDCert dulu nih. Saya memakai baju IDCert. Kalau kelihatan di videonya, saya bajunya ada IDCert kayak tahanan bajunya gitu. Karena IDCert. IDCert itu sebenarnya didirikan tahun 98. Jadi ceritanya waktu saya membuat domain.id, pada suatu saya ditelepon dari Jepang. Jadi ditelepon Jepang, Ayu Budi Raharjo? Yes. Gitu. Kenapa? Kami yang mengelola internetnya di Indonesia ya? Bukan. Nah, terus dia bilang, kenapa kalau saya ditelepon? Ya, saya satu-satunya yang saya tahu orang Indonesia ya Anda, karena di dalam pengelola domain namanya Budi Raharjo. Saya telepon kamu karena saya punya permasalahan. Dia di-attack dari, jadi Bank of Japan waktu itu di-attack dari Indonesia. Terus oke, gimana saya bisa bantu? Kemudian saya bantu. Terus dia tanya, loh di Indonesia nggak ada CERT ya? Apa itu CERT? CERT itu ternyata adalah Computer Emergency Response Team. Nah, saya kenal CERT juga sebenarnya udah tahun 80-an gitu. Cuma waktu itu saya nggak terlalu serius melihatnya gitu ya. Akhirnya tahun 98 kami membuat IDCert. Nah, IDCert itu awalnya didirikan oleh saya dan Pak Andika Triwidada, kalau yang digambar ini di tengah yang pakai baju putih, celana rada kaki itu ya. Nah, Pak Andika berdua, terus kita bingung, wah gimana nih? Kita karena berdasarkan volunteer, kita bingung nih ngerjakannya gimana. Kemudian kita melihat sekeliling kita, kita nanya-nanya ke orang yuk, yang paling bisa adalah Australia, AusCert, dan Jepang, JPCert. Jadi kamu waktu itu bilang ke Australia sama Jepang, kita mau belajar yuk bersama gitu. Kita lihat di regional belum ada yang membuat juga, akhirnya kita sama-sama buat. Malaysia buat, Singapura buat, CERT-nya semua ya. Taiwan buat, Vietnam buat. Maka kita buat kumpulan yang namanya Asia Pacific CERT, APCert. Terus habis kumpul buat tahun 2000 kita bilang, yuk kita meeting pertama kali. Ayo kata si APCert nih kita meeting di Jepang, di Tokyo. Saya sama Pak Andika nggak punya uang. Jadi waktu itu gimana ya? Wah, karena saya malunya saya bilang, I'm sorry, we cannot go to the meeting because we are handling cases in Indonesia. Padahal nggak punya duit ya. Terus akhirnya kata Jepang, wah sayang sekali, padahal transportasi dan akomodasi kami tanggung. Akhirnya saya balas, cases are closed gitu ya. Jadi kami berdua pergi ke Jepang atas biaya JPCert untuk mendirikan Asia Pacific CERT. Jadi ini masih volunteer IDCert ini. Jadi kalau nanti ada yang mau bantu-bantu kami, silahkan gitu. Kami masih berbasisnya volunteerism gitu ya. Sebagai contoh yang di kanan bawah ini foto tahun lalu atau awal tahun ini ya, yang kami mengadakan cyber security drill. Ini tempatnya kebetulan ada beberapa yang bantu kami online di rumah untuk membantu kami bekerja sama dengan IDCert ya, IDCert. Nah, saya skip ini dulu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya karena dunia Indonesia itu besar, ya besar, masyarakat online besar, masyarakat cybernya. Kalau survei ABDI aja menunjukkan tahun 2018 aja tuh udah 171 juta jiwa. Artinya apa? Artinya Indonesia ini di cybernya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada Singapura. Singapura paling penduduknya 5 juta gitu ya. Jadi kalau seluruh penduduk Singapura digabungkan, termasuk piaraannya kucing, anjing, segala macam digabungkan, masih lebih besar penduduk Indonesia. Jadi 171 juta itu pasti banyak masalah kan ya. Masalahnya macam-macam, masalah yang nakal lah, yang tidak nurut lah, yang jahat lah, dan seterusnya. Jadi kita punya masalah yang punya potensi masalah yang besar. Isu, nah sekarang cerita dulu ya, security yang, kan orang-orang kenapa sih masalah security naik daun ya.
yang isu adalah ini ya, keamanan aplikasi Zoom gitu ya. Ini kayaknya kita pakai Google Meet karena takut Zoom ya. Nah, sebetulnya wah rame. Kenapa Zoom itu aman atau enggak gitu. Akhirnya saking keselnya saya buat video, saya taruh di YouTube aja. Ya sebetulnya mau pakai Zoom, pakai Meet, pakai Microsoft Teams dan sebagainya sama aja sih sebetulnya ya. Nah, yang lain juga nih, yang terakhir ini adalah Tokopedia ya, yang habis-habisan katanya file database-nya itu berhasil diunduh, berhasil di-dump ya, terus ditaruh di satu tempat dan kelihatannya memang iya gitu ya. Jadi solusinya apa? Ya solusinya ya diharapkan semua user ganti password aja supaya beda lagi. Jadi database-nya atau yang diambil orang ini ya nggak berlaku lagi karena passwordnya udah beda gitu. Tapi tentu saja yang menjadi masalah bukan hanya masalah password ya. Di situ ada nama, tanggal lahir dan seterusnya ada di situ, email, alamat email gitu ya. Jadi ini sebetulnya masalah yang besar gitu. Permasalahan besar lagi apa? Biasanya orang passwordnya sama. Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kan sama semua. Jadi kalau kena di sini ya bisa di-crack passwordnya, biasanya 6 bulan, maka dia bisa masuk ke tempat-tempat lain. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang punya akun-akun di media e-commerce ini, ganti password lah sekarang. Gitu. Nah ini lucu juga nih aplikasi Kudo, mahasiswa bobol bank, BUMN 16 miliar. Ini kelemahan dari aplikasinya gitu ya. Ini saling menyalahkan antara Kudo dengan banknya yang bersangkutan, salah di mana, salah di API kah, salah gimana. Nah ini sebagai contoh-contoh ya kasus-kasus dari kita tuh orang-orangnya terlalu kreatif gitu ya. Dan lucunya nih mahasiswa. Dan di Indonesia yang paling banyak mahasiswa adalah Bandung dan Jogja. Jadi ini membuat kita garuk-garuk kepala. Itu mahasiswa saya mungkin ya. Pusing ya dosennya. Oke, nah yang lucu juga dia bisa penjelasan Bank Mandiri soal sistem error. Nah, ini juga lucu ya. Berapa waktu yang lalu, ini kalau dilihat ya, 21 Juli 2019, Bank Mandiri ada masalah sehingga saldonya berubah. Ada yang saldonya berkurang, nolnya, ada yang jadi nol. Ada yang nambah nol. Jadi ada yang saya tahu yang tadinya saldonya 50.000 atau 500.000 gitu ya, dia tambah nolnya. Terus sama dia diambil tuh uangnya. Mungkin kelebihan uangnya sama dia diambil. Terus nggak ditanyain lagi sama Bank Mandiri. Katanya nih, saldo nasabah Bank Mandiri berubah, 90% kembalikan uang. Jadi ada 10% yang tidak mengembalikan uangnya. Nakal ya orang Indonesia ini ya. Nah, yang lucunya juga ini ada kasus-kasus di Indonesia nih, ada yang ini yang baru ya, yang saya belum paham gitu ya, tapi karena saya orang kuno ya, cyberbullying is on the rise, karena generasi baru itu berbeda. Jadi kalau saya itu diejek-ejek di dunia cyber, ya saya mah udah biasa gitu ya. Dulu-dulu juga waktu masih anak-anak masih kecil, ya diejek-ejekan juga sama, ejek-ejekan macam-macam ya. Kalau dulu ada yang diejek, panggil orang tuanya. Kalau sekarang anak itu kalau diejek di dunia media sosialnya, dia tuh stres ternyata. Kalau bagi saya, kenapa stres itu? Jadi ada misalnya, ada satu kasus, ini ada satu anak, sama teman-temannya itu ada satu yang nakal, dia bilang ke teman-temannya, yuk kita unfriend si ini ya, si Ana itu si Ana kita unfriend yuk, rame-rame di unfriend. Maka si Ana ini stres. Kalau saya di unfriend malah senang, iya dia unfriend asik. Berarti saya bisa nambah friend yang lain gitu. Tapi ini betul ya, karena beda kulturnya, beda situasinya, beda karakternya beda. The new generation is different, beda dengan saya, dengan Anda pun mungkin beda lagi ya, yang generasi berikutnya. Anda dengan saya juga udah beda generasinya gitu. Apalagi ini. Dan ini real ya. Jadi ini bukan masalah yang biasa ya. Jadi kalau menghina di Facebook yang kemudian atau Instagram yang berbuntut kasus ini nyata itu real ya kalau bagi anak-anak sekarang. Sebagai contoh nih, saya itu baru tahu juga ada ini gitu. Nah, ada yang bisa menceritakan kepada saya nggak ini? Ceritanya ini apa nih? Ini ada komik beneran. Ada yang pernah dapat atau pernah ngirim tulisan P gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Saya waktu itu bingung juga, ini ada yang ngasih P gitu. P, apalagi ya? Katanya P itu bawaan dari BlackBerry dulu. P itu ping ya, ping. Oh, ping. Oh. Iya. Mungkin itu Pak. Kalau kalau punten. Makanya ada orang P itu Pak punten, itu assalamualaikum Pak P itu. Kok bisa gitu. Jadi ini komiknya kayak gini gitu.
ini kalau ini ceritanya ya, kalau saya bacain, saya juga baru tahu dibacain sama anak muda bilang, ini ceritanya itu gini Pak, ini bilang si ini tuh bilang punten, terus dibukain sama itu. Itu bilang Tuti ada, gitu. Kata ibunya Tuti bobo, gitu. Oh ternyata oke, kata anaknya. Jadi ceritanya itu. Gitu. Nah bagaimana kita bisa memahami ini kalau nggak memahami culture-nya, bagaimana kita bisa mengatasi cyberbullying tadi ya. Jadi itu isu yang kemudian hari ini akan mendapat perhatian yang lebih besar, oke ya. Teori sedikit. Nah, saya mau buat teori sedikit. Jadi kalau orang berbicara tentang security, apa itu security? Karena saya dosen, saya ngajar sedikit aja ya, dia nggak mau serius-serius ya. Kalau yang kita sebut security itu cuma 3. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau security itu confidentiality, integrity, availability. Kalau disingkat huruf depannya nih CIA. Jadi kalau Anda di kuliah saya, kalau saya tanya, security itu apa? CIA, Pak. Nah, Anda lulus. Ya, jadi confidentiality, integrity, availability. Confidentiality yang biasanya dipahami orang, yaitu kerahasiaan. Wah, rahasiaan gitu ya. Tapi security itu nggak hanya itu ya, confidentiality itu kerahasiaan, privasi gitu. Nah, kalau integrity, itu tadi ya, angka nggak boleh berubah, dan lain sebagainya. Tadi dalam contoh kasus tadi, yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya saya urut CIA juga ya. Jadi ada yang masalah kerahasiaan, masalah data yang berubah, itu masalah integrity. Kayak pemilu itu bukan masalah confidentiality, masalah integrity. Jadi kalau orang voting, ya suaranya nggak boleh berubah. Rekening bank kita juga tidak boleh berubah tanpa kita ya, tanpa perintah dari kita. Pulsa handphone kita juga nggak boleh tiba-tiba hari ini 300.000, besok 260, besok 320, besoknya 70, besok lagi 85. Ini apa gitu ya? Rumusnya apa nggak ada gitu. Nah itu nggak boleh ya, itu dipertanyakan. Dan availability itu ketersediaan, karena kalau kita sudah sangat-sangat bergantung pada IT, maka sistem kita ini harus tersedia. Jadi nggak bisa sekarang bisa, besok enggak gitu ya. Wah itu udah rusak. Ya. Jadi security itu CIA ya. Nanti kita bahas ya lebih detailnya. Dalam tanya jawab silakan. Jadi kalau saya ditanya, Pak Budi, saya punya sistem website. Nah, saya lihat C-nya apa, I-nya apa. Pak Budi, saya punya aplikasi mobile banking yang akan kami luncurkan. Oh, saya periksa C-nya gimana, I-nya gimana, availability-nya gimana. Pak Budi, aplikasi Zoom gimana? Ya kita periksa aja. C-nya gimana, I-nya gimana, availability-nya gimana. Dan kalau sekarang ini juga C-nya ini kalau menyangkut data pribadi itu namanya privasi. Nah, itu banyak sekali dibahas. Itulah sebabnya saya agak kurang suka dengan aplikasi ini. Kita bingung ya, di dalam COVID ini ada contact tracing untuk mengetahui di mana seseorang berada. Tapi menurut saya itu pelanggaran masalah privacy, pelanggaran terhadap confidentiality. Tapi ini dibutuhkan negara. Nah, saya tarik ulur ya, negara membutuhkan, tapi itu melanggar privasi kita. Nah, gimana ya? Jadi ini masih sesuatu yang saya masih belum serak. Karena secara security itu nggak boleh kan. Dan yang terakhir yang mau saya bahas tuh sebetulnya adalah ini. Tadi ya, jadi key takeaway-nya security adalah CIA ya, jadi semuanya diukur dengan CIA. Nah, sekarang kita bicara sebenarnya apa yang mau kita lindungi. Jadi kalau kita bicara security, kan nanti kita membicarakan apa yang mau kita lindungi gitu ya. Nah, yang mau kita lindungi itu namanya aset ya. Sebagai contoh, kalau saya punya sepeda saya mau saya bawa ke kampus. Sepeda saya harganya luar biasa mahal, harganya 75 juta gitu ya. Yang mahal tuh Brompton ya. 150 juta itu. Wah, saya mau bawa ke kampus. Tentu saja kalau saya bawa ke kampus nggak mungkin saya tinggalkan karena harus saya amankan. Maka saya belilah rantai. Rantainya saya beli harganya yang 1 juta, 2 juta, nggak masalah. Sepedanya harganya 75 juta, rantainya 1 juta, nggak masalah. Tapi kalau sepedanya itu udah karatan, rombeng ya. Wah, udah pokoknya inilah mengerikan gitu. Jadi kalau kita parkir sepeda itu, nggak ada yang mau parkir dekat-dekat sepeda itu. Karena kalau kesenggol, kena tetanus, mati kita. Ya, jadi nggak ada yang mau dekat-dekat dengan sepeda kita. Itu ditaruh pun nggak ada yang ngambil gitu ya. Jadi kalau sepeda itu kemudian kita kasih pengamannya harganya 1 juta, rantainya yang dicuri, sepedanya tidak gitu ya. Nah, jadi kita bicara dulu sebentar. Tadi yang kita mau amankan sepeda ini aset gitu ya. Nah, demikian pula ketika kita ingin mengamankan kayak website atau apa, itu harus kita lihat dulu asetnya, kita data. Soalnya yang mau kita amankan tuh apa sih? Nah, susahnya kalau kita bicara, kalau tadi sepeda kelihatan ya, kalau bicara sistem IT itu banyaknya kelihatan ya. Jadi kalau saya bilang, Pak Budi tolong amankan sistem IT perkantoran kita. Bentar dulu Mas, aset Anda apa? Nah,
Makanya kita harus buat data dulu. Aset yang pertama itu yang paling gampang, yang paling kelihatan hardware. Oh, server itu aset Pak. Oke. Notebook aset Pak. Printer aset Pak. Flash disk aset nggak? Mulai bingung ya. Kalau kita bilang aset, itu nanti harus dilindungi ya. Harus perlindungannya harus ada. Kalau aset kita buang, hilang, maka menghilangkan aset. Biasanya kalau flash disk segala macam itu kita masukkan ke bahan habis, bukan aset ya. Jadi kalau aset yang harus kita lindungi. Infocus aset, jadi gitu ya. Mikrofon mungkin ya aset. Earphone mungkin enggak, itu barang habis saja. Jadi kita harus data ya. Dan setiap aset ini punya harganya. Seperti tadi sepeda, aset ini harus kita hargai juga. Asetnya apa? Server kita harganya 75 juta, misalnya ada GPU-nya segala macam. Maka kita ruangannya itu kita kunci, kita gembok, kita pagar, kita kasih satpam, kita kasih anjing gitu ya di depannya itu ya. Pokoknya kita ini kan ya. Tapi kalau servernya mungkin udah 12 tahun, Windows Vista gitu ya, ditaruh juga nggak ada yang mengambil gitu ya. Nanti saya susah buangnya Pak gitu ya malah. Jadi itu harus ada harganya. Jadi yang kayak gitu itu nggak perlu kita lindungi ya. Nah itu biasanya prosesnya tuh kita melakukan assessment tadi ya. Itu tadi udah ya. Nah assessment tuh kita lakukan lagi yang kedua dengan software. Oke, software itu aset bukan? Aset Pak. Nah harganya berapa? Wah kami beli Oracle 300 juta Pak misalnya. Saya nggak tahu harga Oracle berapa. Berarti aset gitu ya. Nah nanti kan kita lindungi habis-habisan tuh Oracle supaya nggak dicuri segala macam. Karena makin susah. Kalau Linux kan gratis Pak. Bingung ya. Aset Pak. Harganya berapa? Mau Pak, bingung. Kalau asetnya misalnya Linux-nya dicuri, web server kita dengan Linux hilang. Berarti kita nggak bisa kerja juga ya, server kita nggak ada. Jadi bingung ya. Jadi hardware udah bingung, software lebih bingung lagi. Aset juga ada depresiasinya lagi ya. Jadi ini juga kalau software ada depresiasi lagi nggak ya? Wah ini bingung ya. Jadi membingungkan ya, kita ingin protect hardware, software, nah satu lagi data. Data sebenarnya yang ingin kita proteksi yang katanya mahal tuh data kita gitu. Jadi saya selalu nanya orang, data is the new oil. Wah, menurut saya nggak benar juga nih. Coba saya tanya ke mahasiswa saya. Transkrip kamu tuh aset bukan? Wah, aset Pak. Siapa yang boleh lihat? Wah, nggak boleh Pak, orang-orang ngelihat itu. Jadi siapa yang boleh ngelihat? Oh, kalau transkrip saya yang boleh lihat, Bapak, saya, dan Tuhan. Nanti akses control list-nya itu if user, student, if usernya sama dengan dosen yang bersangkutan, if God allow, else deny gitu ya. Itu adalah proses mendesain. Nah, tapi kita balik lagi ya. Jadi kita balik ke aset dulu ya, ingin proteksi. Transkrip tadi aset Pak, aset. Oke, ginilah kalau gitu, aset. Ini aset. Saya punya aset, terus saya punya transkrip mahasiswa ITB. Mau nggak beri 50 juta? Nggak mau Pak. 5 juta? Nggak mau Pak. 50.000 mikir-mikir. 5.000 mau Pak, 5.000. Jadi asetnya cuma harganya 5.000 ya. Jadi untuk apa kita proteksi dengan firewall segala macam kalau nilainya cuma Rp5.000 ya. Sebagai contoh kalau di kampus server saya itu nggak saya proteksi. Kenapa? Karena isinya cuma paper aja. Nggak ada yang mau tuh menghack komputer saya karena dilihat ya isinya paper, malas gitu ya. Kalau orang Jawa bilang megah gitu ya. Malas. Jangankan ngehack ya, dibayar pun nggak mau tuh. Kamu ambil paper tempat saya nggak mau Pak gitu ya. Dibayarnya nggak mau. Jadi, nah itu dia. Jadi itulah sebabnya kalau di kampus server-server tidak diproteksi karena asetnya tidak ada value-nya. Nah kita mulai dari tadi ya. Jadi kita lindungi aset kita. Nah sesuai dengan attack-nya. Jadi nanti kita melakukan assessment. Ya. Aset ini siapa sih yang mau nyuri? Ya. Jadi kita lihat kalau ini dicuri atau dirusak, efeknya apa? Di CIA tadi ya, CIA efeknya apa? Maka perlindungannya kita sesuaikan dengan attack-nya tersebut gitu ya. Jadi kita melihatnya itu nanti berdasarkan risiko ya. Risiko seberapa sulit aset ini dirusak, seberapa sulit aset itu dicuri gitu ya. Maka kita melakukan setelah kita tahu, assuming kita tahu dan itu proses yang melelahkan dan susah sebetulnya mendaftar aset ini, melakukan kita proses desain ya. Nah, desain itu kita desain proteksinya sesuai dengan nilai aset. Maka kita mulailah desain dengan policy dan prosedur. Jadi desain proteksi itu bukan kita melakukannya dengan teknis. Antivirus, kita pasang antivirus, kita pasang firewall, kita pasang IDS, APS, dan seterusnya. Wah, filter gitu ya. Enggak. Kita set dulu sebetulnya aset ini siapa yang boleh akses, siapa yang boleh ubah. Itu biasanya policy dan prosedur. Tadi misalnya sebagai contoh, ini saya lagi ribut juga nih. Karena masalahnya bansos ya. Bansos tuh diberikan orang-orang pengen
bansos ini sampai ke orang banyak, tapi tidak ada manipulasi. Maka data orang yang menerima bansos itu dipublikasikan secara terbuka. Nah, menurut saya itu salah, ya, karena yang itu tidak boleh demikian. Itu namanya bukan terbuka, itu namanya telanjang, gitu ya, datanya itu nggak boleh, karena itu melanggar privasi orang yang bersangkutan, ya. Itu data bisa di-abuse, diambil partai politik, nanti pemilu dia kasih bagian bantuan aja ke orang-orang miskin, ya, gitu ya, supaya mereka memvote ke mereka. Itu nggak benar, ya. Nah, jadi setelah kita desainkan tadi, maka kita lakukan implementasi dengan teknis. Mau firewall lah, IDS lah, apa, segmentasi, VPN, segala macamnya, kita implementasi. Dan kalau perlu kita pakai hardware, dan kita minta bantuan vendor. Jadi setelah kita mulai dari assessment, desain, implementasi, dan kita jalankan. Meskipun kita sudah melakukan proteksi segala macam, suatu saat terjadi insiden. Seperti Tokopedia, contohnya Bhinneka, contohnya Bukalapak sebelumnya. Jadi sebetulnya bukannya mereka nggak melakukan pengamanan, mereka melakukan pengamanan, gitu ya. Tapi insiden itu terjadi. Sama dengan kita menjaga kesehatan, ternyata sakit juga, gitu ya. Nah, setelah terjadi kejahatan atau terjadi masalah atau terjadi insiden, maka kita investigasi dulu. Benarkah itu insiden? Dan saat itu kasus. Wah, Pak, web kami nggak bisa diakses, Pak. Kita kena attack. Wah, rame-rame nih. Denial of service attack. Sebentar dulu. Kita lihat dulu, gitu. Ternyata kabel networknya copot. Itu kejadian beneran, ya. Saya bilangnya orang udah panik segala macam, cuma kabel UTP-nya copot lah kira-kira gitu. Dibenerin udah beres. Nah, jadi kita insiden harus kita cek dulu, benarkah itu insiden? Kalau iya, barulah kita melakukan forensik dan lain sebagainya sampai ke atas, barulah kita kembali lagi. Ya. Jadi kita lihatkan dulu asetnya apa saja yang ingin kita proteksi, kemudian kita lakukan sebetulnya risk analysis terhadap aset ini. Serangannya apa aja, segala macam, kemudian kita desainkan proteksinya, sehingga yang itu kita sebut proteksinya namanya control, ya, sehingga bisa kita lindungi secukupnya, ya, tidak mahal, karena tadi ya lihat harganya segala macam gitu, ya, sehingga nanti pengamanannya cukup. Jadi kalau saya boleh tutup, saya nggak pengen panjang-panjang supaya lebih banyak kita diskusi. Nanti kalau misalnya butuh lagi bisa cerita lebih panjang, ya, tapi saya pengennya lebih banyak diskusi. Karena ini bukan kuliah, kalau kuliah saya lihat banyak yang terkapar tuh, sudah pada tidur gitu, ya, atau sudah pada left the meeting. Jadi keamanan di dunia siber ini sama dengan keamanan di dunia nyata, jangan takut, ya. Di dunia nyata pun kita kalau keluar rumah, kunci mobil, kalau kita pakai motor juga kita pasangin kuncinya, kalau ada yang mau dirantai bahkan gitu, ya, sama juga. Jadi pengamanan secukupnya. Ada risiko dan ada kendali untuk menangani risiko tersebut, tapi kita lakukan secukupnya, gitu, ya. Gunakan pengamanan secukupnya sehingga kita dapat menyimbangkan antara keamanan dan kenyamanan. Nah, saya kira presentasi saya cukup sekian, tidak berlama-lama supaya kita bisa diskusi lebih panjang lebar. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Budi. Buat teman-teman, nanti yang ada pertanyaan disimpan dulu, ya, atau dikasih teks ke chat itu. Nanti saya bacain di akhir, di sesi tanya-jawab. Karena nanti tanya-jawabnya kita jadiin satu di belakang. Yang selanjutnya adalah dari Mas Andi Triadi. Ya. Halo Mas Andi. Ya, halo. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya tak bacain dulu, Mas Andi Triadi ini adalah Product Manager dari Keywords, ya Mas, ya? Ya. Dan lulusan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Oke. Mungkin langsung saja Mas, nanti banyaknya di kita sesi tanya jawab aja. Monggo Mas, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya Andi di sini akan sedikit membahas tentang keamanan dalam website, di tips dan trik dasar agar website menjadi lebih aman. Jadi sebenarnya untuk membuat website lebih aman itu ada banyak cara dan ada banyak tips, ada banyak trik, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi keterbatasan waktu dan juga setiap tips dan trik itu memiliki level masing-masing yang berbeda. Jadi kita coba bahas tips dan trik dasar yang bisa dilakukan oleh semua orang yang masih belajar sekalipun, seperti itu. Nah, untuk awalan sedikit perkenalan, nama saya Andi Triadi, Product Manager
lulusan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma tahun 2015. Ya, 2015 lulusan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Untuk skripsi saya sendiri sebenarnya nggak membahas soal security atau nggak membahas soal jaringan atau apa. Skripsi saya membahas tentang Nginx dan PHP seperti itu. Jadi masih ada sedikit hubungannya sih, di mana di bagian Nginx saya kadang suka ngutak security termasuk hardening-nya dan PHP-nya juga. Nah, pembahasannya ada 5 topik pembahasan. Ini masing-masing pembahasannya nggak begitu panjang. Pertama adalah pembuatan, ancaman, tindakan pencegahan, dan pengembangan. Pertama, pembuatan. Jadi kalau kita membuat sebuah website ya, itu ada beberapa poin-poin yang kita harus perhatikan. Pada dasarnya sebenarnya sih banyak sesuai dengan kebutuhannya apa. Kalau semakin kompleks sebuah website, semakin besar kebutuhannya, maka pembuatannya semakin banyak poin-poin yang harus dipikirkan. Namun secara dasar, kita bisa rangkum menjadi 8 poin ketika kita ingin membuat sebuah website. Yang pertama adalah selalu gunakan sumber resmi. Ini kenapa saya sertakan nomor 1, selalu gunakan sumber resmi, karena kalaupun kita lakukan 2-8, poin ke-2 sampai 8 kita lakukan, tapi kalau poin 1 yang nggak kita lakukan itu nggak ada gunanya. Kenapa harus selalu menggunakan sumber resmi? Di internet kadang kita sering ya dapat aplikasi downloadan yang krekan ya, versi Pak Tani ya, versi bajak lah, kayak gitulah ya. Yang tadinya harganya ratusan ribu atau jutaan jadi free, gratis, download APK di sini-situ gitu. Tapi kita nggak pernah tahu APK atau aplikasi itu atau codingnya itu pernah disusupin apa, udah disusupin apa. Kita nggak pernah tahu seperti itu. Mungkin kalau mas-mas sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, mas atau mbak nih manggilannya, ya, melakukan download sebuah aplikasi dan membandingkan namanya checksum-nya. Jadi setiap aplikasi itu punya checksum-nya, entah dari MD5 atau dari mana. Lalu membandingkan yang di-download bukan melalui sumber resmi versus sumber resmi, bisa jadi kemungkinan akan berbeda checksum-nya. Checksum yang berbeda menandakan kalau aplikasi tersebut tidak lagi original, ada sesuatu yang diubah. Nah, apa yang diubah? Kita nggak tahu apa yang diubah. Kita mau bongkar aplikasinya, kita mau telusuri codingnya lain apa baris per baris seperti itu. Mau kan nggak mungkin gitu, capek gitu. Belum lagi misalnya aplikasinya besar, kita nggak tahu itu diselipinnya di file mana, di folder mana, di baris mana seperti itu. Jadi selalu gunakan sumber resmi. Kedua, itu tutup semua buka yang diperlukan. Nah, ini ketika kita ingin merancang sebuah website, seringkali kita itu membuka semua yang diperlukan baru tutup. Kita baru tutup ketika ada laporan. Laporan keamanan, baru kita tutup. Nah, ini sebenarnya ada konsep yang salah. Konsep yang terjadi adalah kalau kita ingin mengamankan sebuah website atau sistem, adalah tutup semua buka yang diperlukan. Jadi laporan yang datang ke kita adalah aku tidak bisa akses A, tidak bisa menjalankan fitur B, tidak bisa menjalankan fitur C. Kenapa? Oh ya, karena itu memang di-disable. Kenapa Anda butuh? Seperti itu. Kenapa Anda butuh? Oh, saya butuh karena bla bla bla. Oke, butuhnya dari mana? Lalu nanti kita access control list, RCL, kita bisa batasi via IP apa, atau hostname apa, atau username password, itu bisa diatur. Intinya itu kita harus tutup semua bukan yang diperlukan. Ketiga, perhatikan hak akses user. Hak akses user itu seperti yang tadi dibahas oleh Pak Budi, itu adalah access control list, ACL. Perhatikan hak akses user. Ketika kita membuat sebuah website, ya, setelah membuat sumber resminya, website-nya udah original, semua udah diamanin, perhatikan hak akses user. Jangan sampai user biasa dapat akses admin. Admin biasa dapat akses user. Itu fatal sekali. Mungkin bahasa lainnya dari hak akses user ada, kita bisa bilang permission, seperti itu. Jangan sampai permission dari usernya itu kebalik-balik. Pastikan yang namanya user itu hanya bisa mengakses user. Yang namanya admin hanya bisa mengakses admin. Lalu keempat adalah baca petunjuk instalasi. Ini udah jelas sekali ya. Kadang di petunjuk instalasi itu ada tips dan trik atau saran dari developer aplikasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengamankan
aplikasi sistemnya. Itu seringkali ada seperti itu. Dan seringkali kita lewatkan. Kita suka lupa tuh baca buku petunjuk. Kita baru beli HP aja langsung bongkar, langsung pasang SIM, langsung download sebagai kayak gitu. Kita nggak baca kan buku petunjuknya seperti apa. Nah, 5, batasi penggunaan plugin dan tema. Semakin banyak plugin dan tema yang digunakan, semakin besar celah keamanan yang akan timbul. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem atau membuat sebuah website, tanyakan pada diri kita sendiri, perlukah kita install lebih dari satu tema? Perlukah kita install plugin ini? Perlukah kita install plugin itu? Semakin banyak plugin, semakin banyak tema, semakin besar website, semakin besar sistem, semakin besar resource yang digunakan, semakin capek untuk mengelolanya. Keep it simple. Keenam, perhatikan dan verifikasi semua kolom input. Nah, kebanyakan ketika kita membuat website atau membuat sebuah sistem ya, celah yang paling sering digunakan untuk orang yang nyoba-nyoba berhadiah ya adalah kolom input text box. Username, password, atau ada kolom komentar dan seperti itu. Itu seringkali hal pertama yang paling sering diserang itu ya. Bisa serangannya bisa berupa, kebanyakan sih rata-rata berupa XSS, cross-site scripting, seperti itu. Tapi dari XSS itu kalian bisa eskalasi ke serangan yang lainnya. Begitu ada satu celah input ditemukan, dia bisa nge-share ke teman-temannya. Di sini bisa nih kayak gini. Dan teman-temannya yang punya ide-ide lain yang mungkin lebih pintar bakal lebih nyoba lagi. Lebih lama, numpuk, akhirnya website kita jadi serangan. Ketujuh, siapkan dan jadwalkan sistem backup. Ini nggak pernah saya bosan beritahu, backup. Ya. Selalu backup. Terutama apa yang di backup, terutama adalah kalau kita bicara website, terutama yang di backup adalah database. Database adalah backup yang paling berharga. Kenapa database backup paling berharga? Anggap kita udah punya website udah gede. Anggap kita udah punya e-commerce ya. E-commerce udah gede kayak gitu. Terus dihack misalnya ya. Lagi sial aja gitu. Terus tampilan indeksnya berubah jadi gambar pisang mungkin, gambar jeruk seperti itu. Maka kalau coding yang diubah, kita bisa coding ulang. Butuh waktu, yes butuh waktu. Kita bisa coding ulang. Nggak masalah. Tapi ketika database yang diserang, seperti apa yang dilakukan oleh hacker Tokopedia, dia nggak ngubah tampilan Tokopedia atau ngubah logo Tokopedia jadi Bukalapak, enggak. Yang diambil database ya. Dia tahu yang paling bahagia itu apa database ya. Karena ketika database-nya rontok, database tersebut berisi ratusan ribuan user, ratusan ribuan produk, ratusan ribuan pitung harga dan sebagainya, yang hanya bisa terjadi jika website kita udah jalan sama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu hilang begitu saja dalam semalaman. 5 tahun data hilang langsung dalam semalaman. Seperti itu. Dan biasanya di database itu ada username password kan. Username password dan sebagai data diri. Itu nggak ada di coding website. Itu nggak ada. Ini yang harus dipertahankan. Ini yang sensitif. Database. Oke, selalu siapkan dan jadwalkan sistem backup. Lalu yang terakhir, selalu gunakan sistem enkripsi atau mungkin HTTPS seperti itu. Jadi kalau bisa dienkripsi, lakukanlah enkripsi. Dan kalau kita membuat sebuah website, sebisa mungkin harus HTTPS. Di tahun 2020 ini belum HTTPS itu nggak baik lah website di tahun 2020 nggak ada pakai SSL, nggak pakai HTTPS. HTTPS itu kalau misalnya kita akses sebuah website itu ada gembok hijau. Gembok hijau di URL-nya atau mungkin warna hitam atau intinya ada gembok, itu berarti penggunaan SSL menggunakan HTTPS seperti itu. Nah, yang sering salah paham ketika orang mengira adalah saya sudah pakai SSL, sudah pakai HTTPS, nggak mungkin lah bisa dihack. Salah. HTTPS atau SSL gunanya adalah untuk enkripsi lalu lintas data antara komputer kita ke website yang kita akses. Jadi, kalau misalnya website-nya itu ada input-inputan username password, kalau pakai SSL, lalu ada orang menyadap, bahasa kerennya biasa kita bilang man in the middle attack, MITM, orangnya menyadap
koneksi kita, dia nggak bakal ngelihat inputan kita apa, karena terenkripsi. Kalau tidak menggunakan SSL, dia bakal bisa membaca. Dia bakal bisa membaca kita inputannya seperti apa, username, password, dan apa gitu. Itu bahaya banget. Terutama apa? Jika kita mengakses atau login website menggunakan wifi umum, bisa di kafe-kafe seperti itu. Yang kita nggak tahu siapa, ada orang asing atau orang iseng yang sedang akses itu, menghadap semuanya itu kita nggak tahu. Makanya selalu gunakan enkripsi dan HTTPS, terutama untuk database. Kalau bisa username, kalau bisa mungkin password ya, password dan data-data sensitif kita enkripsi seperti itu. Nah ini ada sedikit teori. Jadi ini ada teori namanya PMD, Public Management Data. Jadi dalam membuat sebuah website atau sistem, kita bisa menerapkan namanya PMD, Public Management Data. Jadi dari awal kita kita katakan kita bisa dibilang ada 4 layer secara basicnya. Jadi pertama pengunjung. Pengunjung adalah ancaman. Semua pengunjung adalah ancaman. Dalam hal keamanan, semua pengunjung ada ancaman. Kenapa? Karena satu, pengunjung tidak dapat dipercaya. Kedua, pengunjung biasa itu kita nggak tahu itu siapa. Kita nggak tahu itu manusia beneran atau robot atau apa gitu. Makanya kita bisa anggap semua pengunjung yang tak terdaftar membawa potensi ancaman keamanan. Lalu pengunjung yang terdaftar biasanya tidak memiliki level ancamannya itu berkurang. Kenapa? Karena dia sudah melakukan verifikasi data. Verifikasi data ini bisa misalnya NIK atau verifikasi email atau OTP atau two-factor authentication, 2FA itu pokoknya seperti itu. Walaupun sebenarnya sistem ini masih bisa dijebol, masih bisa dilewatin, ya. Makanya masih dalam daftar masih dalam warning. Lalu yang ketiga adalah admin. Nah, kalau ketika kita membuat sebuah sistem atau website yang besar, ya, biasanya adminnya itu banyak. Nah, setiap adminnya harus dibatasi hak aksesnya. Admin, misalnya kita punya e-commerce, admin finance ya akses angka-angka penjualan dan sebagainya. Admin CS ya aksesnya cuma bagian CS aja. Admin produk ya aksesnya cuma bagian produk aja. Masing-masing admin punya akses tersendiri yang berbeda-beda, username-nya berbeda-beda, password-nya, permission-nya berbeda-beda dan sebagainya. Jadi apabila salah satu admin menjadi tidak dipercaya, seperti misalnya merusak websitenya sendiri, atau username password-nya bocor, maka kerusakan yang muncul dapat dikontaminasi hanya pada satu titik saja. Seperti itu. Lalu kemudian batas yang paling akhir adalah root. Root ini mungkin bahasa lainnya ada super admin. Hanya berikan akses root apabila sangat diperlukan kepada orang yang sangat dipercaya. Misalnya kita sendiri sebagai root dari sebuah website atau sebuah sistem, sebisa mungkin jangan gunakan akses root ketika mengakses website atau sistem tersebut. Kalau di komputer, di sistem Linux, mungkin kita biasa menggunakan namanya sudo seperti itu. Jangan gunakan itu. Jangan gunakan root. Gunakan root hanya memang benar-benar diperlukan. Seperti itu. Kenapa? Karena root ya, kalau kita salah melakukan akses di root, username password kebaca, salah config, salah jalanin perintah sebagainya, maka kerusakan yang muncul akan sangat besar. Karena root punya akses full, nggak ada ampun. Nah, kalau kita bikin diagram, maka kita bisa bilang seperti ini, ya. Yang dikatakan adalah diagram publik adalah di pengunjung dan website. Pengunjung adalah publik, website tampilannya ke publik. Publik terbuka untuk. Nah, di level manajemen adalah website dan panel admin. Website di level manajemen, panel admin di level manajemen. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses panel admin, staff tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengubah config website. Kita melakukan manajemen di sini. Nah, lalu panel admin dan server tetap di bagian data. Nah, sangat terbatas. Semakin tinggi, semakin banyak admin, semakin berbeda-beda orang-orang adminnya, tugasnya berbeda-beda, maka levelnya juga berbeda-beda, dan level ini harus meningkat ke yang sangat terbatas. Ya. Seperti mungkin koordinator admin atau supervisor admin tentu memiliki akses yang lebih besar daripada admin biasa. Gitu.
Nah, apalagi kemudian server ini hanya bisa diakses oleh root. Untuk mengakses ke panel admin dan server, disarankan diperlukan eskalasi tertulis. Eskalasi tertulis ini apa? Lalu ada semacam surat izin atau history. History atau surat izin. Siapa yang mengakses, alasan mengakses, kapan mengakses, selesai mengakses apa. Seperti itu. History diperlukan. Jadi jika kita memerlukan catatan, ada insiden, kita memerlukan catatan kenapa insiden bisa terjadi sebagainya, maka kita bisa nge-track siapa yang menyebabkan kira-kira insiden tersebut apabila disebabkan oleh human error. Ancaman. Nah, secara umum, ancaman dari website itu adalah aplikasi yang tidak terupdate. Ini sering banget terjadi. Sering sekali terjadi. Aplikasi yang tidak terupdate. Contohnya, kita WordPress sekarang itu udah WordPress 5 atau WordPress 6 seperti itu ya. Lalu usernya masih menggunakan WordPress 3 atau WordPress 4. Itu tentu saja itu mengundang. WordPress yang build lama itu punya bug-bug yang lebih besar daripada build baru, dan mungkin ada bug-bug tersebut sudah terekspos ke orang-orang, zero day security kayak gitu. Itu sering terjadi. Makanya ketika kita membuat website atau membuat sistem, pastikan aplikasinya selalu terupdate. Kedua, pembagian hak akses yang tidak dilakukan dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau admin finance, biarkan hanya dia mengakses keuangan saja, dia nggak perlu mengakses produk. Admin produk hanya bisa akses produk, dia nggak perlu akses keuangan. 3, login admin menggunakan jaringan yang tidak aman. Nah, kita sering kali pakai wifi gratis di kafe, di rumah orang atau di mana gitu, dan kalau kita ingin aman sebisa mungkin jangan login ke website atau login internet banking misalnya seperti itu, atau login hal-hal yang menyangkut hidup kita yang sangat fatal apabila tidak aman, itu menggunakan wifi yang umum seperti itu. Itu jangan sama sekali ya. Keempat, penggunaan password yang sama, berulang-ulang dan mudah ditebak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi di slide sebelumnya. Password yang sama, berulang-ulang dan mudah ditebak. Ini mungkin memang kalau password yang sama dan berulang-ulang itu kayak gampang ya, pasti sih passwordnya ini, pasti passwordnya gini. Tapi kalau satu kebaca, semua kebaca, udah rusak semua, seperti itu. Nah. 5, meninggalkan file yang tidak dibutuhkan di website. Nah, ini sebenarnya ini adalah ancaman yang konyol. Konyol, tapi dapat terjadi. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini. Kadang banyak website atau sistem yang menjelaskan di readme-nya, misalnya di file readme-nya, itu adalah petunjuk instalasi. Lalu di akhir petunjuk instalasi dikatakan kalau setelah instalasi selesai, mohon hapus file sekian, mohon hapus folder sekian. Karena kita tidak membaca readme, kita tidak tahu hal itu. Selesai instalasi kita pakai aja. Lalu ada saya iseng, saya ngeliat websitenya, sistemnya. Lalu saya coba akses, saya penasaran ini website apa sih seperti itu. Saya coba akses, ternyata ada file readme-nya yang belum dihapus. Saya bisa baca file readme tersebut, file txt biasa. Saya baca file readme-nya, jadi situ ada tulisan, jangan lupa hapus _ install.php ketika selesai melakukan konfigurasi dan apa. Lalu saya akses install.php, ternyata ada filenya. Wah, ini enak sekali nih, kayak gitu. Nah, ini bisa dijadikan nanti, bisa jadi ancaman. Bisa dijadikan ancaman, bisa dijadikan vektor awal serangan dari website sistem kita. Karena itu, baca. Jangan meninggalkan file yang tidak dibutuhkan di website. Ancaman terakhir adalah back-end server menggunakan teknologi lama. Contohnya tahun 2020 ini pakailah PHP 7. Pakai MySQL 56 ke atas. Jangan pakai PHP 4, apalagi PHP 3, jangan pakai MySQL 50, 51, seperti itu, jangan. Itu contohnya seperti itu. Janganlah pakai Apache 22, pakailah Apache 24, seperti itu. Ini seringkali kita kelewatan. Kita kadang keenakan ngedevelop aplikasi, lalu kita lupa kalau aplikasi yang kita develop itu menggunakan framework yang jadul. Begitu udah kompleks dan sebagainya, udah ribet, udah besar banget aplikasinya, ternyata begitu mau di-upgrade, gagal. Nah,
Ini basicnya adalah website pada saat hosting biasanya akan aman kalau melakukan maintenance dan backup data secara berkala. Lakukan dua ini, maintenance dan backup data secara berkala, maka website akan aman. Apabila kita pemilik satu-satunya, nggak ada orang lain. Kalau ada orang lain, tentu saja batasi aksesnya. Nah, tindakan apabila terjadi isu keamanan yang namanya security kan nggak yang 99% sempurna ya. Kadang sial gitu. Kita udah melakukan hal-hal tadi yang di awal tapi ternyata masih deh aja. Nah, itu ada tindakan yang bisa kita lakukan. Tindakan pertama apabila terjadi isu keamanan adalah kunci. Ketika website kita udah ketahuan misalnya indeksnya berubah atau kena hack dan sebagainya, langsung kunci. Aktifkan maintenance, beri proteksi password pada website menggunakan HT-access atau HT-password. Pokoknya ya, jangan sampai bisa akses ke umum. Seperti itu. Apabila ada server, kita punya server. Misalnya kita punya server, dalam server tersebut ada isu keamanan, ada orang yang berhasil masuk ke server tersebut atas root. Ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Jangan mematikan atau merestart servernya, tapi kita kunci dengan cabut jaringannya. Kalau kita restart atau matikan server, nanti kadang file-file atau aplikasi-aplikasi virus yang ditatamkan oleh hackernya yang ada di RAM, biasanya itu ada di RAM tuh masih berputar-putar di RAM, masih nyangkut, itu hilang. Nah, kalau hilang, kita nggak tahu masuknya dari mana, yang dirusak apa. Kalau kita cabut jaringannya aja, hackernya bakal putus jaringan, dia nggak bakal bisa akses lagi ke website-nya, ke website dan ke server kita. Nah, sama dicabut, nanti kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan analisa. Kita analisa, apa sih yang diubah? Apa yang ditambahkan? Apa yang dihapuskan? Kira-kira kapan? Cek apakah ada user admin tambahan, apa ada akses root tambahan, gitu. Intinya cek. Akan ada banyak sekali hal yang bisa dicek dan tidak akan bisa dijelaskan di sini. Bisa dicari-cari via internet kira-kira tips dan trik lebih detail seperti apa. Intinya itu kita cek vektor serangan dari mana. Kita cek dengan mengetahui kerusakan yang ditimbulkan, kita jadi tahu tindakan apa yang perlu dilakukan. Kalau misalnya kerusakannya setelah kita recheck lagi adalah usernya cuma melakukan deface index.php, ya udah ganti aja index.php pakai backup, ganti aja satu file seperti itu. Nggak perlu kan nge-restore satu server satu website pakai full backup yang puluhan atau ratusan giga, nggak perlu. Kenapa harus melakukan hal itu jika yang perlu diganti adalah satu dua file saja seperti itu. Nah, ketika sudah ketahuan, tentu saja perbaiki celah. Kira-kira ternyata bugnya ini, bugnya itu, ya udah kita perbaikin bugnya dan sebagainya. Mungkin bisa lagi update pakai komponen terbaru, lakukan scan antivirus baik di hosting maupun di PC yang digunakan akses admin website. Nah, ini yang sebenarnya sering kita lupa. Kita sering sekali melakukan scan pada server, tapi kita lupa melakukan scan pada PC. Kenapa kita perlu melakukan scan pada PC? Bisa jadi serangan tersebut terjadi akibat PC kita. Kita ngedownload program yang aneh-aneh, ternyata program itu ada virus, lalu program tersebut membaca, kita ngetik apa, membaca kita akses apa, gitu. Ada rootkitnya, ada keyloggernya, dan dikirim ke hackernya, terus hackernya yang menerima laporannya, bagus nih, coba, ternyata bisa login, dan sebagainya. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Proses perbaikan celah ini butuh waktu. Jadi harap bersabar, pelan-pelan. Ya, terburu-buru itu tidak baik ketika kita memperbaiki celah website. Nah, pencegahan berkalanya, ganti password secara berkala. Buat dan download backup. Saya katakan buat dan download, ya. Kenapa download? Karena kalau kita buat backup dan backup tersebut disimpan di tempat yang sama dengan website kita atau server kita, itu sama aja bohong. Apabila nanti yang terjadi adalah kerusakan hardware,
misal hard disk servernya rusak, hard disk dari sistemnya rusak. Terus kita bilang, oh tenang aja ada backup. Backupnya di mana? Di hard disk yang sama. Nggak guna backupnya. Itu download. Lalu lakukan maintenance. Update seperti biasa. Dan terakhir, cek kondisi website sistem dan cek log. Sering-sering cek log. Biasa kadang dicek lognya itu kadang kita bisa menemukan hal-hal yang kadang aneh-aneh bin ajaib yang bisa menjadi pertanda kalau ada seseorang yang berusaha masuk ke kita. Dan seseorang tersebut hampir berhasil. Nah, strategis, kita bisa menyewa developer. Kadang kita, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan dalam melakukan developing aplikasi, kita bisa menyewa developer. Kadang juga beberapa developer web, misalnya WordPress atau tema-tema WordPress, tema-tema Joomla, plugin-plugin website juga, itu free, namun developernya menyediakan dukungan premium. Kalau memang perlu, ya kita bisa berlangganan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, lakukanlah custom coding. Seperti itu, dengan menyewa developer. Lalu jangan lupa update backend. Update backend seperti misalnya OS-nya diupdate, kalau misalnya kita website, Apache-nya diupdate, MySQL-nya diupdate, seperti itu. Itu lakukan secara berkala. Ya. Misalnya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, seperti itu. Nah, hasilnya adalah, kalau kita melakukan hal yang secara berkala strategis ini, hasilnya adalah investasi. Investasi apa? Investasi website kita aman. Data kita aman. Ketika website dan data aman, maka pengunjung nyaman melakukan mengakses website, melakukan kunjungan. Mereka senang, mereka percaya. Kunjungan naik, iklan naik, kita bisa mendapatkan pendapatan naik, dan akan dari satu titik sampai servernya tidak kuat lagi menampung kunjungan, maka kita dapat meningkatkan infrastrukturnya. Bisa tambah server, lakukan clustering, dan sebagainya seperti itu. Ingat ya, backup yang baik adalah backup yang disimpan di tempat yang berbeda. Dan jangan lupa lakukan berkala minimal mingguan. Nah, ketika kita ingin melakukan pengembangan, 3 hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan, kenyamanan, kecepatan. Misalnya kita ingin mengembangkan website, kita fokus dulu. Apa yang ingin kita kembangkan? Jangan nyasar kemana-mana. Kedua, kenyamanan. Perhatikan kemudahan dan kenyamanan pengunjung. Mungkin sistem kita boleh canggih dan sebagainya, tapi kalau nggak bisa dipakai atau susah dipakai, apa gunanya? Dan kecepatan. Pastikan juga website yang kita kembangkan itu cepat diakses. Nah, ini ada sedikit saran mengenai pengembangan website, itu menggunakan metode staging. Dengan menggunakan metode staging atau beta website, kita dapat mengembangkan website secara aman dan mudah tanpa perlu merusak website prediction. Nah, staging itu seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama, lakukan duplikasi website yang sudah jadi, kita duplikasi. Kita duplikasi semuanya. Ya. Websitenya, database-nya, codingnya, settingnya, dan sebagainya, setting servernya, pokoknya semua kita duplikasi di tempat yang berbeda, lalu berikan proteksi di tempat itu. Karena hanya orang-orang tertentu yang memang bertugas mengembangkan website atau sistem tersebut yang mengakses proteksi. Kenapa seperti itu? Karena kalau nggak kita proteksi, nanti orang-orang bisa mencoba sistem kita yang tidak sempurna, dan dia bisa menemukan celah-celah keamanan yang sedang kita bereskan. Setelah kita selesai proteksi, setelah kita selesai coding dan sebagainya, uji dari segala bidang. Sesuai dengan prinsip yang tadi. Uji dari hal pengunjung. Pengunjung dapat apa aja. Uji dari bidang perihal manajemen. Manajemennya itu bisa akses apa aja. Adminnya bisa akses apa aja. Apa saja yang bisa dilakukan admin. Contoh login, contoh recovery, dan sebagainya itu uji. Nah, lalu uji datanya juga. Uji integritasnya. Uji kerahasiaannya, seperti itu. Uji apakah datanya bisa availability-nya, apakah bisa diakses kapan saja ketika sistem kita membutuhkan data tersebut gitu. Uji. Nah, kesimpulan, ketika kita ingin mengembangkan sebuah website atau sebuah sistem, kita harus paham kalau website atau sistem itu membutuhkan maintenance secara berkala. Motor aja butuh maintenance. Butuh ganti oli setiap berapa kilometer atau berapa bulan. Website juga seperti itu. Website butuh maintenance secara berkala. Kita nggak bisa pasang website plug lalu kita tinggalin begitu aja. Itu nggak akan jalan.
tunggu aja dalam waktu 3-6 bulan, nanti website-nya juga tampilannya udah berubah. Seperti itu. Lalu kedua, selalu gunakan skrip yang resmi dan legal, apapun. Ya. Apapun itu, gunakan yang legal dan resmi. Kita nggak pernah tahu apa yang telah disusupi oleh orang-orang yang ngebajak aplikasi itu. Lalu yang ketiga adalah fokus tujuan dan pengembangan website. Keep it simple. Fokus. Kita ingin membuat website apa? Kita ingin membuat media sosial, ya fokus ke fitur-fitur media sosial. Jangan nambah fitur yang aneh-aneh. Jangan nambahin fitur forum. Jangan nambahin fitur bisa ngedownload. Jangan nambahin fitur data sharing yang aneh-aneh, yang ribet-ribet dan sebagainya. Fokus aja dulu. Jangan mampir kemana-mana. Karena kalau nanti makin jauh, ngaconya kemana-mana, kita makin sulit untuk mengembangkannya, makin sulit maintenance-nya, maintenance makin sulit, makin nggak aman, dan sebagainya. Mengembangkan website itu menjadi lebih aman, dan jadi lebih canggih itu nggak sulit. Kalau kita mau belajar, maka tidak sulit. Gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi atas materinya. Lengkap banget ya. Detail. Oke, buat sahabat keyword, kali ini kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu adalah tanya jawab. Jadi pada sahabat keyword yang mau bertanya, silakan kepada Pak Andi. Mas Andi boleh, ke Pak Budi juga boleh, monggo dipersilakan buat teman-teman sahabat keyword yang mau bertanya. Nah, kalau ada yang malu buat open mic-nya, bisa di chat ya, chat aja nanti biar saya bacain. Sembari nunggu teman-teman bertanya nih, nah, saya mau tanya pada Pak Budi ya. Siap. Ya, ini Pak, ibaratnya saya adalah perwakilan dari teman-teman UKM. Nah, teman-teman UKM, kalau teman-teman UKM itu kan, datanya itu belum banyak, Pak. Paling hanya gambar, hanya teks, dan mungkin ya cuma itu. Kalau UKM kan cuma landing page gitu kan istilahnya. Nah, kira-kira itu apa yang harus dilakukan buat teman-teman UKM biar website-nya aman, Pak? Walaupun website-nya tergolong masih seperti itu istilahnya. Gitu. Iya, biasanya kalau saya mulai itu dari melihat apa sih yang ingin diproteksi atau yang dilindungi itu apa. Misalnya kalau ada website, Pak, yang ini kan hanya, biasanya saya bagi dua tuh. Satu web yang informasional, yang info-info aja, satu lagi yang transaksi. Nah, yang penting itu yang transaksi. Yang info-info, kalau kita mau buat ini, kita buat statik aja halamannya gitu ya, webnya. Jadi webnya nggak terlalu canggih-canggih amat gitu ya. Kalau memang sangat paranoid gitu ya. Kalau nggak, ya boleh misalnya ada dinamik segala macam, kita pisahkan. Yang informasional itu bisa sedikit lebih gila ya, lebih crazy, karena nggak ada apa-apanya. Nah, yang satu lagi transaksional. Yang transaksional itu yang kita harus proteksi mati-matian. Gitu. Mati-matian perhatikan yang ini. Nah, kalau yang transaksional ini dia nggak perlu apa-apa. Kita memang fokuskan transaksi aja gitu. Bagaimana melakukan transaksi, pemesanan segala macam di situ. Biasanya saya bagi gitu. Biasanya karena ini namanya UMKM juga, Pak. Saya nggak punya waktu, Pak, untuk misalnya semuanya jadi satu aja. Ada ini kan ya halaman daftar inventorinya atau dalam barangnya. Saya mau beli di sini juga, di sana juga gitu. Ya kalau menurut saya yang pertama untuk awal-awal nggak apa-apa ya. Yang penting jalan dulu gitu. Ini untuk belajar juga gitu. Nah ya tapi yang lebih penting adalah sebetulnya biasanya itu nanti adalah cepat meresponnya. Ya, jadi kalau apa-apa ada yang rusak, ada yang masuk ke sistemnya, yang penting cepat ngeresponnya jadi. Paling itu aja sih. Nah biasanya dalam pengalaman saya melakukan audit segala macam itu yang paling sering itu satu jarang atau lupa atau terlambat mengupdate software. Jadi yang utama itu update software lah. Ya, itu udah pasti itu update softwarenya, update servernya, update frameworknya, update pluginnya, pokoknya update lah semuanya itu ya. Itu yang pertama itu. Ya. Itu ada orang yang punya server segala macam itu udah 5-6 tahun nggak diupdate. Itu pasti ada bolong. Gitu, udah pasti. Dulu waktu zamannya dulu tuh sampai ada yang masih pakai Windows NT, masih ada itu. Kalau saya kenapa nggak diupgrade? Nah kan udah jalan Pak, ngapain juga diupgrade Pak? Aneh ya.
Terus yang kedua biasanya password. Ya, password itu jangan pakai password yang umum. Misalnya yang umum itu maksudnya apa? Maksudnya umum itu yang terkait dengan kita. Misalnya password saya, akunnya Budi, passwordnya Budi 123 atau Bandung juara gitu. Wah, itu udah pasti bobol kemana-mana. Ya yang pasti itu jangan berhubungan dengan kita dan jangan ada di dalam dictionary apapun. Karena brute force mencoba-coba attack itu biasanya kalau 6 karakter ke bawah pasti berhasil ya. Jadi cuma update sama passwordnya yang aneh-aneh itu. Dan setiap sistem passwordnya beda-beda. Pak, kalau passwordnya maksudnya banyak Pak gimana? Saya nggak bisa ngafal. Nah, ditulis di buku. Ini dirahasiakan gitu ya. Kalau datang ke rumah kita nyuri bukunya ya walau alam ya. Memang dia datang memang niat ini ya mau digimanain lagi gitu ya. Jadi memang dia super niat yang kalau gitu nggak bisa ditahan. Tapi ya jadi gitu ya. Jadi bagusnya begitu ya. Siapa? Terima kasih. Apa nih? Ya, iya pertanyaan ada ini Kak. Ya. Dari Mas Sripandi dulu ya. Yang untuk Mas Sutioso sebentar. Ini karena masih menambahkan dari Pak Budi. Dari pengalaman saya, betul memang lebih baik untuk website yang sekedar informasi, lebih baik static page. Untuk tools sendiri saat ini sudah sangat mudah. Tidak harus coding manual, ada tools seperti static site generator atau Jamstack. Dan untuk website transitional memang diperlukan tuning keamanan dan perhatian istilah. Untuk password saran sih bisa memvarian password manager biar enggak lupa mesti udah. Oh ya. Ini saya tambahin. Silakan Pak. Belum nanti Mas Tarik. Dulu karena memang belum ada static code generator, kami sampai buat sendiri. Webnya IDset itu CMS-nya buatan mahasiswa yang kerja praktek. Udah mahasiswa yang keberapa ya? Karena kami tadi ya komunitas mahasiswa yang ngerjakan kerja praktek. Jadi itu manajer kami namanya Pak Ahmad Al-Kazimi. Dia buat entry-nya segala macam. Nanti dia klik OK, nanti dia generate si CMS-nya ini mengenerate HTML. Nah, HTML-nya yang diupload. Jadi di web kami itu isinya cuma HTML aja. Nggak ada apa-apa gitu. Jadi orang-orang nggak bisa apa-apa karena ini hanya HTML. Jadi, karena dulu belum ada tools-tools generate, terpaksa buat sendiri gitu. Nah, yang kedua soal password itu banyak orang yang pakai password manager bagus lah gitu ya. Cuma karena saya orang kuno yang agak terlalu paranoid ya. Gimana kalau password manajernya kena attack juga? Itu karena kejadian juga sih. Jadi itu malah semua password kita ada di situ ya, malah bancaan gitu ya. Itu ada gold mine semuanya berhasil di situ. Gitu. Tambahan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Cahyo Sutioso. Apakah ada institusi atau tools untuk pengetesan apakah website itu secure atau tidak? Mungkin dari Pak Budi sama Mas Nandi bisa memberi jawaban. Gantian dulu, nanti saya jawaban kedua. Oh ya, silakan Mas Andi. Ya, kalau tools sendiri itu banyak ya. Jadi institusi itu ada banyak sekali institusi-institusi yang tugasnya memang mencari bug hunter gitu yang mencari-cari celah keamanan, bahkan ada kompetisinya juga seperti itu. Nah, toolsnya itu ada, tapi saya nggak berani ngomong di sini toolsnya, nanti dicari-cari dan dipakai buat yang aneh-aneh gitu. Tapi toolsnya ada banyak caranya. Dan ada juga tools yang ya udah saya kasih satu contoh tools ini sebenarnya tools buat belajar jaringan. Jadi semua yang belajar jaringan di kampus atau di SMK pasti nggak ada yang namanya Wireshark. Nah, Wireshark ini sebenarnya tools jaringan ya. Cuman Wireshark ini bisa digunakan oleh orang untuk melakukan man in the middle attack ya, melakukan penyadapan di jaringan yang tidak aman. Salah satu contoh itu gitu. Jadi saya nggak bakal ngasih tahu tools yang memang benar-benar untuk melakukan sebuah ngetes ya. Cuman itu ada dan orang bisa mendapatkannya secara umum maupun secara berbayar seperti itu. Dan ada juga tools-tools yang untuk edukasi yang bisa digunakan untuk melakukan menyerang website seperti itu, dan tools-tools kayak gitu tuh semua itu tergantung dari niat orang yang ingin makainya. Kalau dia niatnya ada untuk edukasi, maka dapat membuat website menjadi lebih aman.
Kalau misalnya toolsnya digunakan niat jahat, ya udah jahat lah gitu. Pak Budi mau menambahkan? Saya tambahkan. Nah, sebetulnya kalau saya ya di perusahaan kami kan kami melakukan pengujian segala macam ini. Memang kerjaan kami sehari-hari itu ada banyak tools. Ya kami yang tools yang paling kami gunakan tuh namanya Nessus. Nessus itu tools yang paling bagus kalau dari pengalaman kami ya. Nessus itu ada versi yang gratisnya dan versi komersialnya. Kami kebetulan beli yang versi komersial yang harganya lumayan mahal gitu. Tapi karena kebutuhan kami profesional ya memang harus kami kerjakan begitu. Nessus ya. Nanti silahkan dilihat. Yang kedua yang banyak dipakai orang juga Akunetics, tapi kami tidak menggunakan karena itu sama dengan Nexus gitu ya, kelasnya beda aja itu. Terus yang mau riset-riset ada juga namanya OpenVAS juga, tapi kami dulu waktu nyoba OpenVAS itu tidak terlalu bagus pada waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang lagi. Dan karena udah punya Nexus, jadi nggak terjun lagi yang kayak yang lain-lainnya. Nah ada juga orang yang mulai menggunakan yang lebih low level lagi, misalnya kalau tempat-tempat pelajaran-pelajaran untuk hacking pakai Kali Linux dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya gini ya, seperti yang disebutkan oleh Mas Andi tadi ya, bahwa kalau kita nyoba-nyoba jangan mencoba menggunakan tools ini untuk coba-coba ke website-website yang resmi gitu ya, karena ini kedeteksi ya, yang menggunakan tools ini tuh terdeteksi gitu. Jadi itu kayak ada orang datang ke rumah atau kantor kita, jendelanya kita gede, pintunya kita jelek gitu ya. Ya itu yang punya rumah datang, mas mau ngapain mas gitu kan ya. Jadi dan itu selalu terdeteksi. Jadi kalau mau itu ya, kalau dilakukan itu dalam rangka educational di kampus untuk belajar ini menguji dengan komputer sendiri nggak masalah, menurut saya boleh-boleh aja lakukan lah ya, belajar sendiri. Kan sekarang udah ada VM ya, virtual machine, ada virtual box segala macam kita buat dengan buat sendiri di rumah boleh lah. Tapi kalau kita melakukannya ke tempat lain, itu bisa ditangkap polisi. Sah itu ditangkap polisinya itu. Ya, jadi daripada Anda ditangkap, ini ya kita tuh membutuhkan ahli security banyak. Jadi sayang sekali kalau Anda ditangkap itu karena ingin belajar malah ditangkap gitu ya. Itu kayak mau belajar karate, lihat orang jalan diajak berantem, pukulin orangnya gitu ya. Mau belajar karate ya gitu. Jangan berjalan diajak berantem gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada tools-toolsnya banyak. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan toolsnya gitu ya. Tapi lagi-lagi ya jangan dipakai. Ya, jangan sekali-sekali daripada nanti ditangkap polisi ya Pak ya. Ya, kan kalau misalnya mau pakai, ya kalau memang kita bergerak di bidang security ya, misalnya mata pencarian kita ada bidang security dan kita sering jadi bug hunter, akan lebih baik kalau kita itu ngomong dulu ke yang punya. Misalnya kita bilang ke email, misalnya kita email ke tim security Tokopedia, Pak, saya dari kayak gini, saya menawarkan untuk bug hunter free sama sekian, nanti apapun hasilnya nanti bisa dilaporkan dan sebagainya. Itu bakal menjadi etikanya itu ethical banget dan itu bagus banget. Dan kalau memang bug yang atau keamanan yang kita temukan itu sukses, duplikasi dan memang tingkat tinggi, dari situ kita bisa mendapatkan portofolio atau mungkin mendapatkan apresiasi atau apapun lah yang dari website yang kita lakukan seperti itu. Jadi itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih etis ketika kita ingin melakukan pengetesan website sebagai anggaplah security research seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dani Pambudi. Saya Dani dari BPPT yang saat ini memiliki tim internal komputer itu. Tim kami merupakan anggota dari masing-masing unit kerja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan peran masing-masing anggota agar dapat melaporkan insiden keamanan informasi yang ditemuinya di unit kerja masing-masing. Lalu, sepengalaman Pak Budi Raharjo di IDCert, bagaimana agar pelaporan sebuah insiden cyber dapat dilaporkan dan ditangani dengan cepat oleh tim. Dan bagaimana memisahkan suatu insiden tersebut dapat ditangani sendiri atau harus dilaporkan kepada tim CSIRT yang lebih besar. Monggo Pak Budi, wah ini teknis banget. Saya buat tidak teknis gitu ya. Kalau ada tim yang namanya CSIRT, CSIRT itu adalah tim yang kalau ada insiden harus merespon. Jadi kalau ada insiden, tim CSIRT ini yang merespon. Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana efektifkan peran masing-masing anggota? Nah, kalau yang itu pertanyaan itu susah ya sebetulnya ya, karena
CSAT atau CERT itu kan ada anggota-anggotanya. Bagaimana seseorang itu mau merespon, nah itu susah ya. Kalau yang karena gini, karena dia apakah dia kerjanya itu dibayar ataukah berdasar. Jadi ini melakukan motivasinya gimana sih seseorang itu ingin ikut berkontribusi gitu ya. Nah, kalau tempat kami di IDSET itu kan kami reaktif ya. Reaktif itu kalau ada komplain baru kita respon. Jadi kalau nggak ada komplain kita nggak ngerespon. Jadi bentuknya memang didesain demikian. Ada laporan, aduan kita respon. Nah, sayangnya aduannya banyak, jadi banyak banget. Jadi kami harus merespon terus itu ya. Nah itu ya. Jadi biasanya kita kalau yang di tempat-tempat lain itu ada kayak namanya apa ya poinnya gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat siapa yang responsif dari tim ini. Siapa yang lebih banyak berbicara, siapa yang bisa lebih banyak merespon terhadap user dan seterusnya. Yang kedua, biasanya kalau ada pelaporan tadi supaya ditangani dengan efektif, maka dibuatkanlah menggunakan ticketing system. Ticketing system ada banyak, karena kami IDSET sifatnya community, kami cari selalu software-software yang gratisan ya, yang open source gratisan. Ada software yang namanya RTIR. RTIR tuh RT tadinya namanya RT itu singkatan dari request tracker, request tracking, itu software gratisan. RTIR adalah RT yang dikemas untuk menangani insiden. Jadi software ini diam, kalau nanti ada orang lapor, katakanlah baik itu melalui email, langsung masuk ke dalam RTIR ini menjadi dikasih satu tiket gitu ya, ataupun lewat web, ataupun lewat telepon, nanti dimasukkan di entry ke dalam RTIR. Jadi nanti anggota ini tinggal ngelihat di RTIR, nah dia ngelihat, oh oke, ada tiket atau masalah yang belum ditangani, kemudian dia menangani masalah itu. Jadi ada tiket yang masih belum dilayani itu dengan RTIR. Gitu. Itu lebih efektif ya. Silakan nanti diinstal RTIR-nya. Berikutnya lagi, nah kalau kita udah nangani ada kasus ya, kemudian kita tangani sendiri atau ditangani yang tingkatnya lebih tinggi ya. Nah itu biasanya kita melakukan proses eskalasi. Nah, eskalasinya kita batasi. Misalnya gini, oh kalau kita tidak sistemnya itu hanya melaporkan, mencatatkan, kita koordinasi, bisa kita tangani. Tapi kalau kita harus turun ke sana melakukan forensik, itu di luar kemampuan kami, ya misalnya itu. Berarti kita harus naik. Jadi biasanya eskalasi itu berdasarkan scope-nya. Kalau di luar scope kita harus eskalasi ke pihak lain. Kemampuannya, kalau itu kita tidak mampu, kita lari ke tempat lain. Dan ada juga yang batasinya berdasarkan waktu. Misalnya, oke, kita coba tangani kalau misalnya dikali 1 kali 24 jam kita nggak sanggup, atau 2 kali 24 jam nggak sanggup, kita teruskan ke pihak lain yang lebih kemungkinan bisa lebih menangani lebih baik. Jadi eskalasi. Jadi jawabannya begitu. Kita eskalasi ya, ada prosedurnya itu. Saya tahu ada satu perusahaan juga ya, perbankan salah satunya itu yang dia ada proses-proses eskalasi. Misalnya, satu itu ada, saya lupa ya, klausulnya gimana ya. Kalau dia itu, misalnya sistem down, sistem banking ya, down sampai di atas, saya lupa, setengah jam atau 1 jam, maka baru ngasih tahu CEO. Kalau di bawah itu dia masih bisa tangani oleh tim teknis. Tapi kalau udah 1 jam, bos itu harus tahu ya bahwa ada masalah. Karena jangan sampai bos tuh tahu dari media. Ya tahu dari media udah di sosial media udah ribut-ribut. Wah banknya ini kok mati 1 jam nggak ada apa. Nah ya jadi bos tuh harus tahu. Tapi bos juga nggak perlu 5 menit ada masalah harus tahu ya. Bosnya kan nanti akan pusing ya dengan urusan yang kecil-kecil. Ada urusan lain yang lebih besar. Jadi kalau itu eskalasinya based on time. Jadi ada waktu. Jadi itu eskalasi kayak yang tinggi. Nah, eskalasi yang tinggi berarti harus cari partner, ya, cari teman-teman. Makanya salah satu bagusnya CSAT gitu ya, adalah koneksi, pertemanan. Tahu ya misalnya, oh ini yang ini lebih jago nanganin ini. Oke, misalnya wah saya nggak mampu menangani malware. Kalau gitu kita lihat ya, pas kalian cerita yang menangani malware, dia oke, kita koordinasikan dengan dia aja. Gitu. Jadi jangan, memang kita kan bukan Superman gitu. Ya, jadi lebih baik kita mengkoordinir tadi ya kasus-kasus tadi. Jadi teman-teman BPPT bisa mulai dari situ risetnya, mengkoordinir, cari teman-temannya lagi. Oh ini urusannya perbankan kasih ke BI, urusannya militer kasih ke riset yang militer, akademik kasih ke akademik, Indonesia nggak tahu kemana nih kasih ke Pak Budi itu. Paling saya cuekin juga. Gitu ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya, Mas. Oke, benar. Ya, ada lagi dari teman-teman yang ada pertanyaan? Sembari nunggu dari teman-teman ada pertanyaan, saya aja deh. Mas Andi, saya mau tanya perwakilan dari UKM nih, Mas. Nah, kalau seumpama UKM itu kan kembali lagi toko online gitu kan hanya landing page dan
ya toko online ya seperti itu, Greenpeace menggunakan seperti itu. Ada nggak tools yang paling mudah untuk keamanan website kayak gitu? Tools atau plugin atau apa kayak gitu, Mas? Oke, jadi kalau kita punya website, toko online seperti itu kan kadang kita ngamanin suka masang plugin beragam plugin ya, baik yang tersedia gratis maupun bayar, misalnya pakai WordPress kan ada banyak seperti itu plugin-plugin yang bisa nge-hide adminnya atau ngebatasin login atau ngasih apa dan sebagainya. Nah, kadang kita berpikir banyak plugin artinya itu aman, tapi sebenarnya yang terjadi itu bisa kebalikan. Terlalu banyak plugin keamanan, maka berubah menjadi tidak aman. Seperti itu. Jadi keamanan, salah satu cara untuk mengamankan website adalah buat simple keamanannya gitu. Jangan terlalu rumit jika membuat keamanan. Contohnya adalah misalnya, pertama itu hal yang selalu saya ingatkan adalah selalu pasang captcha. Itu basic sekali ya. Kalau di bidang di kolom komentar atau kolom login adminnya itu selalu pasang captcha. Captcha ini gratis, tersedia sama Google namanya Google ReCAPTCHA kalau nggak salah seperti itu. Itu gratis dan mudah dipasang sekali. Dan itu bisa mengurangi anggaplah spam atau orang yang nyoba-nyoba masuk. Biasanya kalau kita udah pasang captcha, orang-orang yang nyoba masuk pasportnya kombinasi salah itu bakal di-ban sama mungkin 5 menit atau setengah jam seperti itu. Itu udah basic sekali, itu udah dasar standar sekali seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika kita mempunyai toko online dan ingin membuat website menjadi lebih aman lagi, saya menggunakan captcha. Basic yang kedua adalah ini. Basic kedua adalah kurangi tema. Ya, seperti tadi di awal, kita sering sekali ketika kita menginstal WordPress, kita itu ada tema tambahan, bawaan WordPress ya, 2011, 2012 yang kayak gitu ya, 2015. Nah, itu sering kali kita itu lupa kalau ada tema bawaan. Jadi kita udah nemu tema yang kita inginkan sendiri, kita udah coding dan sebagainya, udah kita amankan dan sebagainya, udah keren, pokoknya codingnya udah aman. Tapi tema bawaannya masih ada. Nah, ini yang sering kali berbahaya. Tema bawaannya ini harus dihapus. Bukan di uninstall doang, tapi dihapus. Jadi login ke control panelnya, ke folder WP content, ke bagian themes, ini harus dihapus. Kalau tidak dihapus, maka bisa jadi celah keamanan. Karena tadi dari awal prinsipnya adalah hapus file yang tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah ketika kita ingin membuat toko online atau UKM dan kita ingin mengamankannya adalah yang ketiga, kalau misalnya bisa, itu adalah proteksi halaman admin, atau mungkin kita bisa bilang folder admin ya, posisi folder admin dengan password tambahan. Jadi kalau misalnya login, itu jangan cuma hanya satu lapis. Proteksilah dengan mungkin setiap kali login harus saya kirim ada notif atau email verifikasi masuk ke kita, kayak gitu. Atau mungkin ada OTP, atau mungkin ada WhatsApp. Biasanya sih basic paling dasarnya itu via email, seperti itu. Atau kita kasih paspor tambahan, jadi pasportnya ada 2 lapis, 2 kali login paspor, seperti itu. Nah, kenapa? Apabila WordPress-nya paspor kita ketahuan, misalnya paspor WordPress kita itu kita menggunakan kombinasi yang sangat sederhana sekali gitu, dan ketahuan, udah nggak pakai captcha, gitu, maka akan ada notif masuk ke email kita. Ya. Kalaupun hackernya itu, orang yang isengnya itu berhasil masuk, kita tahu masuknya kapan dan dari mana. Dan disebabkan oleh apa. Nah, ini diperlukan untuk menjadi catatan di ke depan hari apa yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Oh, ternyata masuknya dari paspor admin kita yang A, admin kita yang B. Oh, ternyata paspor itu gampang ketebak. Oh, apalagi yang pakai paspor yang sama dengan admin A sama admin B. Oh, website ini, website itu. Nah, lalu panjang deh tuh. Nah, panjang dari situ bisa kita ketahuan seperti itu. Jadi, pada dasarnya itu aja. Pertama adalah perhatikan plugin keamanan yang diinstal. Banyak plugin keamanan itu tidak selalu berarti aman. Kadang antar plugin itu bisa saling bentrok dan malah bikin website rontok. Yang kedua adalah
tema yang nggak diperlukan itu delete. Lalu yang ketiga adalah proteksi admin dengan CAPTCHA atau notifikasi ketika ada login seperti itu. Kalau plugin wajib ada nggak, Mas? Yang khusus untuk security? Wah, itu tergantung banget sih, Mas. Tergantung banget kebutuhannya apa gitu. Ada orang misalnya pakai Jetpack, ada orang pakai W3 ada W3 bulletproof kalau nggak salah namanya seperti itu. Itu banyak sekali dan saya nggak bisa saya bisa aja ngomong WP bulletproof itu bagus, tapi kalau misalnya kita ada tema atau ada plugin lain yang nggak sesuai dengan WP bulletproof, lalu kita paksa install WP bulletproof, ya website-nya rontok seperti itu. Kayak semua harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa seperti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih, Mas. Ya, ada pertanyaan lagi dari Melian. Ini bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk tidak menampilkan web server yang digunakan maupun hostname servernya serta config informasi disclosure. Salah satunya ketika melakukan testing SSL di SSL Labs/SSL Test. Monggo, silakan. Monggo, Pak Budi atau Mas Andi. Saya di depan. Oke, saya masih ingin bertanya dulu sebenarnya yang nanya ini ya, untuk tidak menampilkan web server yang digunakan maupun hostname servernya. Maksudnya saya belum tahu. Saya coba lihat maksudnya di sini apa ya? Maksudnya supaya nggak ketahuan web servernya apa gitu ya? Ya, oke. Nah, gini, oke. Jadi salah satu untuk melakukan reconnaissance itu biasanya reconnaissance itu kalau kita pengen tahu ya, salah satu nguji biasanya kita cek dulu, oh ini servernya apa gitu maksudnya ya, Linux atau FreeBSD, web servernya apa sih, Apache versi berapa, PHP-nya versi berapa gitu ya kayaknya gitu ya. Ya, si aplikasi-aplikasi biasanya itu kita selalu menampilkan banner gitu. Selalu menampilkan banner macam-macam. Nah, kalau kita memang apa ya sebetulnya PD itu ya, nggak apa-apa itu. Biasanya di setiap aplikasi itu ada mekanisme untuk mendisable bannernya itu. Ya, cuma kita harus tahu konfigurasinya. Kalau nggak ada, kita recompile. Sebagai contoh, ini dulu nih zamannya waktu masih anak-anak di kampus itu mahasiswa-mahasiswa masih ngelola mail servernya sendiri-sendiri gitu ya, pakai FreeBSD. Kemudian mail servernya itu saya lupa pakai Gmail atau Postfix atau apa gitu ya. Jadi kalau dijalankan mail servernya itu dia nggak bilang saya send mail atau apa gitu ya, cuma bilang mail servernya ITB gitu. Nah kalau kita connect gitu terus biasanya ada exchange ya, itu ada protokol untuk exchange-nya apa gitu ya. Nah itu kata-katanya dia diganti sama anak-anak itu, misalnya halo saya Budi, terus dia bilang saya web servernya ITB, nice to meet you, sok kenal lu gitu, diganti-ganti gitu ya. Jadi kata-katanya diganti sama anak-anak gitu ya. Jadi dia nggak standar gitu ya. Nah kalau kita memang paranoid biasanya gitu, diganti-ganti. Dulu sebagai contoh juga saya mengelabui beberapa ini ya, beberapa teks itu karena kita pusing bro. Jadi sebagai contoh saya punya klien dia yang web servernya pakai Windows. Ini zaman mungkin 10 tahunan yang lalu gitu ya, 10 atau 15 tahunan yang lalu. Pakai Windows pakai IIS, nah pas dicek, waduh ini IIS-nya bolong, ada masalah. Dan kita nggak bisa nutupin. Karena itu belum ada patch-nya, belum ada perbaikannya. Kontak Microsoft pun, oke, ini akan ada perbaikan dalam waktu 2 minggu katanya. Walah, 2 minggu, masa servernya down 2 minggu ya? Gimana caranya? Supaya kalau orang ngecek, nggak tahu bahwa ini seperti ini. Kan orang kalau ngetek, dia cek dulu nih. Web servernya apa nih? IIS, Microsoft. Kebetulan baru muncul nih, attack IIS. Jadi waktu itu kita tipu-tipu. Gimana caranya? Salah satunya itu depannya saya kasih Linux box. Jadi kalau dicek di depan, secara network, secara ini dilihat, oh ini Linux nih. Padahal web servernya sebenarnya IIS ya. Jadi orang-orang yang mau ngecek, yang dia punya attack IIS, nggak ngetek karena dia pikir ini tuh servernya adalah Linux. Padahal Linuxnya itu sebagai proxy aja, meneruskan ke IIS itu. Jadi kalau istilah ininya ya, awamnya, saya buat bedeng gitu. Jadi kalau karena ini nggak buat, saya kasih bedengnya di depan gitu ya. Bedeng sebenarnya bisa diterobos, bisa. Tapi orang-orang yang nakal dia ngelihatnya bedeng dulu gitu. Jadi dilihat bedeng, susah nih di belakangnya. Padahal di belakangnya itu rumahnya lagi dibangun,
belum ada pintu, semen masih berkeliaran, kaca masih berkeliaran, genteng masih berkeliaran. Kalau mau dicuri bisa itu. Semen 70 sak gitu ditumpuk gitu kan ya, misalnya gitu ya. Tapi karena dia ngelihatnya bedengan, tentu nggak bisa. Jadi gitu. Jadi kita bisa, hanya masalahnya itu harus effortnya lebih banyak ya. Kita harus lihat konfigurasi server-servernya itu kita ubah, jadi dia tidak cerita siapa dia. Kalau mau kita softwarenya tuh, kalau kebanyakan software yang bisa kita compile, kita ganti, kita disable bannernya gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita melakukan susah lagi, kita tambahkan aja di depannya, ya. Di depannya some kind of, kalau kita nggak bisa sebut firewall gitu ya, kita buat firewall-LAN gitu ya. Kita buat gateway, sehingga yang di-attack orang tuh si depannya. Gitu ya. Jadi information disclosure bisa tutup. Mungkin itu ya menjawab pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih. Terus ada, dari Mas Ripandi. Makasih Mas sudah menjawab ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya mau sedikit tambahan ya. Jadi kalau misalnya saya kan skripsi saya kan Nginx, jadi saya pernah ngutak-atik Nginx juga. Itu ada salah satu line, saya ingat saya itu ada salah satu line di Nginx itu yang tulisannya itu selain server token itu biasanya cuman ada lagi fast GGA param. Jadi ada satu line namanya fast GGA param server software. Dari situ tulisan Nginx terus ada versinya seperti itu. Nah, Nginx ini bisa kita ubah. Jadi misalnya kita ganti jadi fast GGA param server software, tulisannya server keren kayak gitu. Nah, nanti itu biasanya kalau kebaca itu nanti HTTP header-nya kebaca server keren, bukan kebaca Nginx seperti itu. Atau ada, saya lupa di file mana atau di baris mana, tapi itu ada fast GGA param server software seperti itu. Terus server token itu emang benar juga, itu server token itu betul seperti itu. Nah, setahu saya lalu untuk hostname ya, setahu saya itu hostname itu saya belum pernah nemu cara untuk bagaimana menyembunyikan hostname. Belum pernah. Jadi kalau misalnya kita ingin hostname server itu nggak ketahuan ya, mungkin kita bisa menggunakan nama atau hostname yang nggak ada hubungannya kayak gitu. Cuma butuh kita aja yang tahu. Jadi misalnya ini ada server email, ya jangan kasih nama mail.namadomain.com. Kasihlah kayak misalnya kucing.domain.com gitu. Kita nggak tahu ini server apa gitu, hostname-nya gitu, kucing, gitu. Tempat buat nyimpan gambar kucing atau apa gitu. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa program yang memang terutama email itu ngebaca hostname ya. Membaca hostname dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya program email tersebut nggak kita setting agar ngebaca hostname-nya yang custom itu dengan baik dan benar, maka emailnya bisa tidak jalan seperti itu. Ini saya baru aja nemuin ini. Ini config-nya contohnya yang kayak begini, yang Nginx. Nah, itu aja sih tambahan dari saya. Nah, kalau di dalam teori security itu namanya yang kayak gini tuh security by obscurity gitu ya. Jadi kita sebetulnya nutupin security. Secara teori sebetulnya yang kayak gini tuh nggak bagus. Ya. Artinya kalau kita punya satu servernya ya harus bagus. Tidak harus orang pun ngelihat nggak bisa apa-apa karena memang ya servernya bagus. Gitu. Biarpun dia tahu version kita, nah ini ya dia karena server kita bagus ya harusnya nggak masalah. Nah, ada banyak cara orang melakukan pengujian. Gitu. Kalau ini tadi kan berdasarkan banner, grabbing gitu ya. Nah, ternyata networking itu punya karakter juga, karakter tertentu. Jadi kalau kita sebetulnya di lower level kalau kita membuat connection ke satu mesin gitu ya, buat connection, dia balik lagi tuh. Nah, kita lihat parameter-parameter di dalam paketnya itu kita bisa tahu ya. Sebagai contoh, kalau kita buat connection, kalau TCP itu ada connection, itu ada paket numbernya tuh. Nanti ada paket nomornya nomor 123, terus jadi increment 15, 127, 128. Kalau jenis OS itu ditambahnya tambah 1. Tapi ada OS tertentu yang ditambahnya 2. Ada OS tertentu yang ditambahnya kadang 2, kadang 3 gitu ya. Kalau mulai dia di reset angkanya jadi gini. Jadi itu kayak kalau kita ngajak ngomong seseorang, kita ajak ngomong aja, kita colekin orangnya. Mas, ngajakin ngomong, oh ini ngomongnya gini, wah Jawa ya Mas ya gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong lagi, wah ini Sunda pisan ini. Ada satu lagi, woi sejak kenal si Wis, Batakku jadi hilang, Bah. Oh Batak ini mah gitu ya. Jadi biarpun dia diganti-ganti ngomongnya bahasa apa, tapi logatnya itu ada. Nah, ada biasanya kalau orang memang selalu serius ya, memang ininya musuhnya memang ini cyber war segala macam, ya dia bisa mencoba problem-problem yang levelnya tinggi.
Nah biasanya kayak gitu tadi kita ya salah satu caranya orang-orang ya kalau kita punya resource-nya pasang firewall. Firewall yang akan melakukan proteksi terhadap itu semua. Firewall, proxy dan seterusnya. Jadi ada macam-macam caranya gitu. Bahkan ada juga yang lebih sakti lagi tuh ya, yang kalau dia di query dari tempat tertentu tempatnya gitu. Jadi ada juga gitu ya. Kalau di misalnya ini web kita kalau dia atau domain kita ya misalnya www.keywords.com yang akses dari Indonesia, oh kasih mesin yang ini. Begitu yang akses dari karena kita banyak diserang dari Eastern European gitu ya, kita kasih web servernya kompetitor aja. Biar ya nanti maksudnya kompetitor ya. Bisa juga begitu ya. Nah, itu saya lupa namanya apa ya. Horizon. Ada horizon nih, uneven horizon, split horizon. Jadi dari sisi DNS-nya pun bisa kita akalin supaya kalau dia di probe, oh ini mesin probe ya, nah, kita kasih mesin yang lain aja. Jadi misleading juga bisa juga gitu. Namanya split horizon. Tapi itu biasanya lebih teknis lagi. Oke, semoga ini ya jawabannya style membantu menjawab pertanyaan tadi. Terus pada teman-teman ada lagi pertanyaan sebelum kalau tidak ada saya tutup. Oke, tidak ada lagi ya berarti ya. Karena tidak ada lagi, mungkin dari Bapak Budi sama Mas Andi, closing penutup buat teman-teman biar security website-nya lebih aman, lebih bagus gitu. Nah, kalau dari saya security itu secukupnya saja gitu ya, secukupnya. Karena kita tidak akan bisa membuat satu sistem yang feature itu nggak ada 100%. Sebagai contoh, kalau kita membuat pagarnya cuma 20 cm, ya kita langkahi selesai. Pagarnya kita cari 1 meter, anak-anak kecil nggak bisa, tapi orang besar bisa melangkah. Pagarnya tinggikan lagi ya, 2 meter. Nah, kita kalau mau, kita harus manjat ya, loncat. Meskipun masih bisa, susah, tidak semua orang bisa manjat. Orang-orang tertentu. Naikkan 3 meter lagi, kita nggak bisa loncat. Tapi kita bisa bawa macam-macam ya alat-alat pipa, besi, tangga atau itu bisa. Mau naik 3 meter, ambil tangga yang lebih besar aja. Mau 15 meter, ada tangga yang lebih tinggi lagi gitu ya. Cuma kalau tangga yang lebih tinggi sudah kelihatan sama orang-orang. Mau datang orang gotong tangga 15 meter, mau kemana mas? Itu mau nyebrangin pagar itu kan kawan gitu ya. Jadi secukupnya itu dalam artian kita lihat supaya kita juga nggak terlalu paranoid gitu ya. Umumnya secukupnya aja. Nah, secukupnya apa tadi? Secukupnya ya kita lindungi update secara berkala, password jangan sama, jangan gampang, jangan ada dictionary. Kalaupun mau juga ganti-ganti passwordnya secara berkala gitu ya. Two factor authentication bagus, meskipun pakai SMS itu sebenarnya masih banyak masalahnya. Bagus gitu ya. Jadi yang itulah yang ya itu. Itu kalau saya analogikan di dunia nyata, dalam kita keluar rumah, dikunci pintu. Kalau kita parkir, ya itu ngomong gitu. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya untuk mengamankan. Having said that, gitu. Oke, Pak Budi, saya sudah mencoba mengamankan juga, kena juga Pak. Jangan salah, namanya Department of Defense Amerika juga kena juga gitu ya. Mereka budgetnya luar biasa, orang-orangnya pinternya kayak apa gitu ya. Jadi ya orang yang kaya pun, yang pinter pun pasti akan kena. Gitu ya. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita merespon. Sebetulnya yang kita cari bukan security ya. Sebetulnya kalau saya boleh usul adalah trust, kepercayaan. Bahwa kita misalnya kena hack server kita, nggak apa-apa, kita balikan lagi, kita bilang kepada kita bilang maaf gitu, kita memang agak teledor segala macam. Untuk Anda mohon ganti passwordnya. Kalau perlu kalau ganti password nanti kami ganti voucher lah gitu ya. Jadi ini sebagai responsibility dari kami gitu. Jadi orang senang akan balik lagi. Dia akan tetap dia bertanggung jawab nih gitu ya. Bukan karena orang tuh juga paham bahwa kita tidak bisa 100%, tapi kalau kita buat trustworthy gitu ya, jadi orang akan balik lagi ke kita gitu. Sehingga bisnis kita tadi, website kita tetap didatangin orang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya, dan saya yakin banyak orang tuh banyak yang, saya nggak sanggup Pak, ini segala macam. Lah bekerja samalah dengan pihak-pihak lain lah. Banyak pihak-pihak yang menyediakan jasa baik murah ataupun gratis ataupun bisa kerjasama tukeran, barteran gitu misalnya. Oke, udah Mas, misalnya saya restoran Padang, udahlah gini, boleh makan sebulan sekali di sini gratis ya. Tapi tolong jagain web saya, dilihat-lihat ya. Oke Mbak, gitu ya.
makan gratis sebulan sekali, websitenya dicek. Nah, kayak gitu baru pakai gitu bisa. Jadi harapan saya dunia siber Indonesia lebih aman. Dan kalau ada masalah, ada orang yang nakal, ada yang nakal-nakal, tegur lah, Dek, jangan ngehack web-webnya macam-macam gitu ya. Kita kan hidupnya bersama ya, kita baik-baik lah. Gitu. Terlalu banyak masalah COVID aja udah bikin pusing, apalagi ngehack website gitu ya. Jadi gitu ya, itu titip saya. Baik, kalau dari saya sebenarnya dari yang dijelaskan Pak Budi itu udah lengkap banget, udah bagus banget. Cuman saya mau nambahin satu hal ya. Secanggih apapun sistem ya, seperti yang dijelaskan itu pasti akan ada celahnya. Setinggi apapun pagar atau tembok itu pasti bakal ada orang yang berusaha yang bawa tangga lebih tinggi daripada tembok kayak gitu. Sehingga keamanan yang paling besar adalah ini. Atau mungkin ini tergantung dari orangnya. Apa? Itu kita, jari kita, diri kita sendiri. Proteksi secanggih apapun, kalau pemakainya teledor, kitanya teledor, ya itu nggak ada artinya. Proteksi secanggih apapun, coding secanggih apapun, kalau misalnya kitanya nggak rapi, itu nggak ada artinya. Jadi ketika kita berada di internet, berperilakulah yang rapi. Ya. Jangan sembarangan login, jangan sembarangan pakai daftar ke situs-situs yang nggak jelas, jangan sembarangan connect ke wifi atau jaringan yang kita nggak percaya gitu. Diri kita adalah keamanan berikutnya. Kalau kita yakin akan apa yang kita lakukan, kita pakai Windows, kita pakai jelajah internet, pakai Windows XP sekalipun ya. Kalau laptop tersebut nggak ada data yang vital, kalau kita nggak pernah login ke atau kunjungi website yang aneh-aneh, dan kita menggunakan jaringan yang memang terpisah dari jaringan umum, ya orang mau ngehack ya silakan ngehack aja komputer kosong seperti yang katanya ini apa nih komputer isinya paper doang, nggak ada yang menarik di situ ya, nggak ada yang tertarik, ini laptop Windows doang kagak ada apa-apa di dalamnya, kagak ada login apa-apa, ya ngapain gitu seperti itu. Tapi itu tetap saja tidak disarankan, terutama Windows XP di tahun 2020 kayak gitu. Nah jadi ingat selalu jaga diri kita ya, keamanan terbesar adalah diri kita masing-masing sendiri gitu. Sistem atau jaring keamanan atau apapun yang dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh teman kita dan sebagainya itu nggak ada artinya kalau kita nggak menghormatinya. Seperti itu. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih pada Pak Budi sama Mas Andi Triadi. Pemaparannya sangat detail dan yang ini yang penting mudah dipahami. Saya yang awam aja paham istilahnya itu. Terima kasih pada Pak Budi sama Mas Andi. Semua sehat selalu. Dan terima kasih juga buat sahabat viewers yang telah menyempatkan hadir pada webinar ini. Jangan lupa kita akan selalu ada webinar ini secara berkala. Jadi untuk pantau saja di sosial media kita di viewers, baik di Instagram maupun di Twitter atau di website kita, silakan pantau aja. Bahkan nih, kalau semuanya teman-teman ingin membahas topik apa tertentu, silakan di DM ke Instagram kita. Silakan, nanti bisa kita tampung, nanti mana yang paling banyak kita akan bahas itu, kita akan menampilkan pembicara-pembicara yang tidak kalah keren pada hari ini. Oke, saya Rohmat mewakili dari viewers, mohon maaf kalau semuanya ada banyak salah kata, dan sehat selalu buat teman-teman, selamat berpuasa, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Potret bersama. Yuk foto-foto. Foto bersama. Boleh. Pakai screenshot. Iya. Coba siapa yang mau foto? Ini ada layoutnya susah ya. Terlalu banyak orangnya Pak. Iya. Enggak. Gitu. Wah. Alhamdulillah Pak, tadi itu ada sekitar 52.000 yang ikut di webinar ini loh Pak. Ini ada di layar saya kecilin ada 16 nih. Saya ambil screenshot. Ya. Saya ambil screenshot. Siapa aja yang mau silakan siapkan wajahnya di on kan. Saya coba ya tag screenshot from window. 1, 2, 3. Wih, masih belum nyambung buatan. Nanti ya, satu itu sebentar saya share satu lagi, saya save dulu yang ini.
Nanti export keywords 1. Bentar, satu lagi yang halaman berikutnya gimana halaman berikutnya ya? Screen berikutnya. Saya mau lihat halaman berikutnya gimana cara ini orang berikutnya ya kan. Meet ini gimana ya? Next screen ini gimana ya? Monitornya yang lebih gede mungkin, Pak. Ya ada ini ya, sebentar. Saya ambil screenshot lagi. Preview. Kalau yang mau exit boleh, yang mau ini saya screenshot lagi. Sebentar ya, take screenshot from window. Oke, siap-siap. Wah ini masih ada yang, ya 1, 2, 3. Sebentar dulu, salah kok countdown ya. Salah. salah. Iya salah. Oh, ada sih, tapi ada satu yang kiri bawah ketutupan, ada yang left the meeting ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nanti saya share juga ini ya. Ntar saya share dulu. Words 2. Kalau di sini bisa di-share nggak ya? Gambarnya di sini ya. Di chatnya nih ya. Nah, saya lihat chat. Bisakah saya nge-share gambar di sini? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udah, nanti saya kirim ke teman-teman keyboard saja ya. Ya, siap, Pak. Kan di Facebook saya. Nuhun Pak Budi, nuhun Teh Santi, nuhun keywords. Iya, Kak Ari, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak.